Mari kita sama-sama beranjali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Selamat Waisak ya, 2555. Semoga Waisak tahun ini menginspirasi kita semua untuk tambah dalam, tambah bijaksana, kemudian tambah berhasil dalam melakukan praktek Dharma. Maksudnya berhasil di sini yang nggak langsung jadi Buddha ya, minimal semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam sampai suatu saat ya syukur-syukur kita semua bisa mencapai kebudaan. Karena bulan ini masih bulan Waisak, jadi saya cuma ingin mengulang tentang kehidupan Buddha Gautama. Kalau Anda semua pejamkan mata, kemudian ditanya oleh orang lain, Bapak kamu orangnya kayak gimana sih? Atau ditanya, Mama kamu orangnya kayak gimana sih? Kita bisa jawab ya, Mama saya orangnya begini-begini, mungkin dari ciri-ciri fisiknya dulu. Mama saya nggak tinggi, orangnya hitam segala macam, terus kalau marah gini-gini-gini, kalau lagi baik seperti ini nih, kalau lagi kerja begini, kalau lagi makan begini, kalau lagi tidur begini. Papa saya pun begini-begini. Kalau saya balik bertanya lagi, kalau nenekmu, kakekmu, orangnya seperti apa? Kalau Anda cuma kenal selama 5-10 tahun, mungkin gak gitu dalam, karena mungkin masih kecil, umur 5-10 tahun. Tapi kalau pernah kenal, ada bayangan, oh kakek saya orangnya seperti ini, tapi sifat-sifatnya tidak begitu jelas. Kalau tanya lagi, kakek buyut seperti apa segala macam, karena kita gak pernah kenal, kemungkinan gak tahu. Nah, itu kakek buyut usianya paling banter 200 tahun lalu ya, 100 tahun, 150 tahun lalu. Kita bandingkan dengan seorang Buddha yang sudah lahir 55 tahun yang lalu. Kalau Anda ditanya oleh seseorang atau orang lain yang tidak dikenal, siapa sih Buddha itu? Anda bisa semudah menjawab seperti yang pertama ditanya, ibumu seperti apa? Atau Anda tidak bisa menjawabnya. Umumnya orang-orang cuma menjawab Buddha ini welas asih, bijaksana, maha karuna, segala macam, tapi tidak menyerap ke dalam hati seperti kalau ditanya ibu kalian seperti apa atau bapakmu seperti apa. Karena kurang dekat, kurang akrab. Taunya cuma katanya karena kita pribadi nggak pernah ketemu. Nah sekali waktu berapa tahun lalu saya pernah ke India, kemudian bersama rombongan ya, ada ke Taman Lumbini, ada ke Isipatana, ada tempat kremasi Sakyamuni Buddha. Ada beberapa umat yang nangisnya bisa terseduh-seduh di tempat Buddha tersebut. Kalau kita bisa melihat kehidupan masa lalu, mungkin orang-orang yang pernah menangis ini punya ikatan batin tertentu dengan Buddha. Tapi terus lupa. Tahu-tahu kelahiran sekarang bisa kesana lagi mampir dan terharu, kemudian menangis terseduh-seduh. Nah di sini Buddha sebetulnya seperti apa? Saya cuma mengulang lagi bahwa Buddha lahir 2555 tahun yang lalu di India di Kapilavastu. Waktu usianya pertama lahir sama ya, udah hafal, lahir melangkah di atas bunga teratai, itu nggak saya ulang lagi. Tapi pada usia 6 tahun beliau sudah duduk meditasi di bawah pohon jambu. Kemudian banyak melatih kebajikan, salah satunya tidak mencegah, tapi waktu Dewadatta membunuh seekor burung, beliau mengaku, sayalah yang menyelamatkan nyawa burung ini, berarti burung ini punya saya. Di sana kita lihat sifatnya cinta asihnya udah keluar. Pada usia 2 tahun kemudian usia 29 tahun meninggalkan istana, 35 tahun mencapai penerangan sempurna, usia 80 tahun kemudian parinibbana. Dari usia 35 sampai usia 80 tahun membabarkan dharma yang begitu indah yang kita rasakan sampai hari ini. Nah, dalam perjalanan kehidupan beliau selama 80 tahun di dunia,
Beliau sudah banyak dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, dibenci orang, disanjung orang, dipuji orang, tapi lolos. Karena batin beliau ini benar-benar tegar, teguh, lebih teguh daripada batu karang. Kita bandingkan dengan kehidupan kita sendiri yang kalau dihina orang, disanjung orang, dipuji orang masih bergoncang-goncang, termasuk kehidupan saya pribadi. Tapi kalau Anda ingin mempelajari Dharma lebih dalam lagi, Anda boleh terus mengulang tentang kehidupan Sakyamuni Buddha. Dari lahir sampai mencapai penerangan sempurna, bagaimana beliau duduk di bawah pohon Bodhi. Kemudian datang Putri Mara untuk menggoda. Putrinya begitu cantik menggoda. Tapi Pangeran Siddhartha tidak tergoyahkan. Kemudian godaan kedua dikirim dengan kilat, dengan batu-batu, dengan hujan angin, dengan petir. Bayangkan Anda di lautan, kemudian ada hujan petir, hujan badai, kapalnya juga bergoncang-goncang, ketakutan pasti muncul. Tapi Pangeran Siddhartha dengan godaan seperti itu juga tetap tegar duduk meditasi. Sampai akhirnya datang godaan ketiga, pasukan Mara dengan senjatanya menyerang dengan batu-batu, melempar batu-batuan. Tapi juga duduk tenang. Akhirnya beliau mencapai penerangan sempurna. Di sana keteguhan beliau ini luar biasa, dan bila dibandingkan dengan kita ini kecil banget kemampuan kita itu, nggak ada apa-apanya. Jadi Anda boleh terus melihat Buddha sebagai tokoh utama dalam kehidupan Anda, supaya latihannya semakin lama semakin baik, semakin dalam. Apa yang dilihat oleh Buddha setelah mencapai penerangan sempurna? Beliau melihat bahwa di alam semesta ini tidak ada satupun yang tidak ada gunanya. Tidak ada satupun yang tidak ada gunanya. Beliau melihat bahwa sampah bisa berguna jadi pupuk. Dari pupuk kemudian menyuburkan pohon. Pohon terus tumbuh daun-daunan, daun-daunannya kering, kemudian gugur ke tanah, jadi sampah lagi, sampah berubah lagi seperti itu. Demikian pula dengan kehidupan kita, kehidupan manusia. Tidak ada yang disebut manusia yang tidak ada gunanya. Tidak ada manusia yang tidak ada manfaatnya untuk siapapun juga. Sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya orang, dia pasti berguna untuk makhluk lain. Jadi barusan sebelum saya masuk ruangan ini, saya baca satu koran dari Tzu Chi. Dibilang di situ perenungan dari Master Cheng Yen, jangan meremehkan diri sendiri karena tiap orang punya kemampuan. Jadi di sini yang Buddha lihat pertama kali bahwa di alam semesta ini tidak ada satupun yang tidak ada gunanya. Bahkan barang-barang hancur pun tetap berguna. Kita sering lihat ya, ada orang-orang yang tangannya cuma 2 jari, kemudian bisa main piano. Ada juga yang lahir nggak punya tangan tapi bisa main piano juga, bisa melukis juga dengan mulutnya, dengan kakinya. Ini tergantung bagaimana dia bisa memanfaatkan potensi dalam dirinya sendiri. Jadi pada dasarnya setiap orang itu punya kemampuan, punya potensi. Itulah kelebihan setiap orang. Setiap masalah pasti itu menghasilkan satu energi. Dan setiap energi itu pasti bermasalah. Apapun juga energinya, pasti ada masalahnya, ada plus minusnya. Energi ini kalau dirubah jadi masalah, masalah dirubah jadi energi, jadi terus berputar seperti itu. Kemudian yang dilihat oleh Buddha berikutnya, segala sesuatu itu terus-menerus berubah, tidak ada yang kekal. Ada hukum ketidakkekalan di sini. Tidak ada sesuatu yang terus datar, tidak ada sesuatu yang terus lurus. Walaupun jalanan begitu sepi, walaupun jalanan begitu bebas dari hambatan, tetap Anda harus hati-hati. Karena kadang-kadang ada motor bisa nyelonong, ada anak kecil bisa tiba-tiba nyebrang, ada tiba-tiba gerobak bisa nyebrang jalan. Jadi segimanapun sepi jalanan, segimanapun sepi batin Anda, kosong, seolah-olah tidak ada pikiran, tetap Anda harus waspada. Karena kadang-kadang kebodohan, kemarahan, kebencian, iri hati muncul setiap saat. Ini virus-virus yang paling berbahaya. Jadi jangan bilang, saya sudah hebat latihannya, saya sudah tinggi latihannya, kemudian Anda tidak waspada. Ini juga Anda harus hati-hati, karena setiap saat tidak kekal, setiap saat bisa berubah.
Segimanapun tenang batin Anda, setiap saat pasti ada gejolak. Ini yang harus Anda waspadai. Karena segala sesuatu itu terus berubah. Kemudian yang Buddha temukan tentang hukum sebab akibat. Anda banyak membunuh, Anda bisa sakit-sakitan, bisa pendek umur, bisa banyak penyakit. Kemudian Anda banyak mencuri, Anda juga bisa kehilangan barang, Anda suka berzina, Anda bisa kehilangan pasangan Anda. Ini tentang hukum sebab akibat. Satu hal yang kita sering dengar tentang kisah Gotami, tentang seorang ibu yang kehilangan anak bayinya. Kemudian beliau ingin menghidupkan anaknya, mencari-cari obat supaya anaknya bisa sembuh. Yang beliau dapatkan dari Buddha hanya satu petunjuk, coba cari keluarga yang keluarganya tidak pernah mengalami kematian. Jadi carilah segenggam biji lada dari keluarga yang sama sekali tidak pernah mengalami kematian. Ternyata kisah Gotami ini mencari nggak pernah menemukan. Jadi semua keluarga pasti pernah menemukan kematian. Di sini selama 80 tahun Buddha membabarkan Dharma. Yang diintikan adalah Anda harus mencari inti dari diri Anda sendiri. Anda harus mencari inti bukan di luar diri Anda. Sesuatu yang di luar diri Anda itu kalau dicari itu tidak ada ujungnya. Anda mencari harta itu nggak ada ujungnya. Kepuasannya beda dengan Anda mencari kebahagiaan dalam diri sendiri. Jadi supaya Anda bisa terus menemukan kebahagiaan dalam diri Anda sendiri, sebagai umat Buddha, Anda disarankan untuk sepenuhnya berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Sepenuhnya, setulus hati. Tidak ada keraguan lagi. Kemudian yang kedua, kalau sudah berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha sepenuh hati, Anda harus jalankan 5 sila dengan tulus sepenuh hati. Jangan ada keraguan lagi, jangan ada kekhawatiran lagi. Setelah Anda menjalankan sila, kemudian Anda punya tekad satu, saya harus keluar dari samsara. Dalam kelahiran apapun juga bentuknya, entah jadi binatang, entah jadi setan kelaparan, entah jadi manusia lagi, atau di alam dewa, Anda harus tumbuhkan satu tekad, saya harus keluar dari samsara. Itu bicara tentang masa yang akan datang. Masa sekarang, Anda juga harus berjuang untuk keluar dari samsara. Supaya kita semua bisa keluar dari samsara, otomatis kita harus hidup dalam satu komunitas. Komunitas ini adalah komunitas yang baik. Komunitas yang mengarahkan kita ke arah kehidupan yang membawa manfaat. Entah itu bagi diri sendiri ataupun orang lain. Komunitas ini komunitas yang bisa menjalankan sila. Komunitas yang sama-sama berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha idealnya. Tapi sulit ya menemukan komunitas yang sangat ideal. Paling tidak Anda bisa selalu berkumpul dengan orang-orang yang membawa kita semua pada kemajuan jalan. Tidak bergaul dengan orang-orang yang sesat, tidak bergaul dengan orang-orang yang dungu, banyak bergaul dengan orang-orang yang membawa kita pada kemajuan jalan. Kemudian Anda boleh tinggal dalam sebuah wihara untuk jadi seorang biku kalau ingin menjalankan winaya yang baik. Kalau misalkan Anda berpendapat saya tidak mau jadi seorang biku, Anda bisa jadi seorang umat. Anda jadilah umat yang baik. Biku yang baik, umat yang baik sama aja. Hasil akhirnya adalah pencerahan, penerangan sempurna. Jadi Buddha pun tidak pernah membeda-bedakan, oh kamu umat, oh kamu biku. Tidak. Buddha bilang semuanya sama, bisa mencapai kesucian. Kemudian karena hidup dalam komunitas sangat sulit, bertemu dengan orang-orang bijaksana juga sangat sulit, Anda bisa terus-menerus merenungkan kebajikan dalam diri Anda sendiri. Seperti yang tadi saya bilang bahwa setiap orang punya potensi. Setiap orang punya potensi untuk mencapai kebudaan. Setiap orang jangan meremehkan kemampuan dirinya sendiri. Nah, untuk membangkitkan terus-menerus kemampuan atau potensi diri ini, Anda boleh sering-sering datang ke wihara. Anda boleh sering-sering bertemu dengan Rupang Buddha, dengan Buddha Rupang. Dengan melihat Buddha Rupang, Anda bisa termotivasi untuk terus berbuat kebaikan. Anda datang ke sini, duduk di sini dengan pikiran galau dari rumah. Anda duduk di sini, sementara mungkin kanan kiri, depan belakang semuanya ribut. Kegalauan dalam diri Anda membuat diri Anda
tidak lagi memperhatikan keadaan sekeliling, karena pikiran ini sangat penuh oleh kegalauan. Pada saat galau, kemudian tidak memperhatikan keadaan sekeliling, Anda melihat Buddha Rupang. Kalau wihara-wihara di luar ya, di Taiwan, di Chungguo, di Hong Kong, Rupangnya begitu besar, begitu tinggi. Kalau saya bandingkan sama di sini masih kurang besar. Semakin besar rupangnya, semakin kecil diri kita. Itu yang pernah saya rasakan. Semakin kecil, semakin tidak berarti, dan rasanya saya ingin berlindung. Entah itu pada Buddha, entah itu pada Kuan Yin Pusa. Kemudian pada saat muncul perasaan ingin berlindung, saat hati ini galau, tiba-tiba air mata ini bisa menetes. Itu fungsi dari rupang Buddha. Jadi saat Anda dalam keadaan galau, dalam keadaan sedih, dalam keadaan banyak masalah, Anda boleh mengunjungi tempat-tempat di mana ada Buddha Rupang. Kemudian Anda cuma melihat wajahnya ya. Anda merenungkan sifat-sifat mulia dari Buddha, kemudian Anda akan hilang kegalauannya, akan bangkit semangatnya. Anda akan muncul motivasi untuk terus berjuang dalam kehidupan ini. Demikian pula saat meditasi, saat pikiran-pikiran begitu banyak menguasai diri kita, pikiran kita, Anda bisa membuka mata, kemudian menatap Buddha Rupang. Kemudian Anda memperhatikan kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh seorang Buddha, dan di sana Anda akan muncul satu semangat. Saya ingin terus latihan, seperti yang dilakukan oleh Buddha, duduk Pangeran Siddhartha ya, duduk di bawah pohon bodhi, digoda oleh mara, tidak bergeming. Digoda oleh petir, oleh badai, oleh hujan yang dahsyat, juga tidak tergoyahkan. Digoda oleh batu-batuan, oleh senjata-senjata dari pasukan Mara, juga tidak terkalahkan. Saya harus seperti Buddha. Itu gunanya melihat rupang Buddha. Kemudian yang kedua, untuk membangkitkan motivasi ini, Anda bisa melihat persembahan-persembahan yang dipersembahkan di altar. Persembahan tradisional seperti bunga, melambangkan ketidakkekalan, kemudian melihat air, melambangkan kerendahan hati, melihat juga api, dilambangkan bahwa api dalam diri saya, apakah terus bersinar seperti api kebijaksanaan seorang Buddha. Api di sini kadang-kadang padam, entah itu sumbunya habis, entah itu minyaknya habis, atau mungkin lilinnya juga habis, tapi api kebijaksanaan seorang Buddha tidak pernah padam. Saya bisa merefleksikan dalam diri saya sendiri, apakah api dalam diri saya terus berkobar seperti yang dimiliki oleh seorang Buddha? Kalau belum, saya harus berkobar seperti itu. Jangan sampai padam. Karena kalau api kebijaksanaan sudah padam, kebijaksanaannya padam, yang muncul malah kebodohan batinnya. Yang muncul malah kemarahan, iri hati. Itu benar-benar dualisme yang kembar ya. Satu muncul, satu lenyap, satu muncul, satu lenyap. Jadi nggak mungkin satu muncul terus, sementara yang lain tidak mau muncul. Jadi masing-masing bersaing untuk menonjolkan dirinya sendiri. Ini yang Anda harus selalu waspada. Ingat ada hukum ketidakkekalan. Jadi jangan bosan, jangan lelah saat merenungkan sifat-sifat dari seorang Buddha. Itu dari persembahan. Kemudian Anda bisa melihat juga buah-buahan yang dipersembahkan di sini. Setiap hal yang Anda lakukan ada buahnya, ada palanya, ada akibatnya. Kalau Anda memberikan buah yang manis, akibatnya juga yang manis. Kalau Anda memberikan buah yang pahit, akibatnya juga buah yang pahit. Jadi Anda banyak melakukan kebajikan, buahnya manis. Anda banyak melakukan kejahatan, buahnya pahit. Kalau sampai hari ini Anda melakukan banyak kebajikan, buahnya tetap pahit, ya nggak apa-apa. Kita bayangkan, kelahiran dulu mungkin saya banyak melakukan kejahatan, jadi walaupun saya sudah tutupi dengan hal-hal yang baik, tetap buahnya masih pahit. Tapi suatu saat bisa manis. Anda mungkin yang pernah belajar kaligrafi pakai tinta. Tinta itu harus hitam ya. Saya nggak pernah melihat tulisan kaligrafi warnanya coklat atau biru tua. Kebanyakan hitam sehitam-hitamnya. Semakin hitam tulisannya semakin baik. Itu tulisan hasilnya baik. Tapi Anda bayangkan di belakang layar, si penulis yang sudah menulis tulisan yang begitu indah, saat mencuci kuasnya, itu airnya hitamnya luar biasa. Kuas yang dicuci itu bisa berkali-kali dicelup supaya airnya tidak terlalu keruh, itu pun tidak membuat airnya jadi bersih. Jadi kalau Anda mau bersihkan kuasnya berkali-kali sampai bersih, saya rasa bisa butuh berkali-kali mengganti air supaya tintanya jadi bersih. Itu pun airnya
tidak bening-bening sekali, agak sedikit hitam-hitam. Jadi bayangkan perbuatan buruk yang sudah kita lakukan cuma dibersihkan oleh perbuatan baik sebentar saja, dalam kelahiran sekarang saja. Itu masih kurang tabungannya, masih kurang. Kemudian Anda bisa melihat lagi di sini tentang tadi air kerendahan hati, apa? Bunga udah ketidakkekalan. Jadi ada air, ada minyak, ada api, ada bunga, ada buah, ada apa lagi ya? Bunga udah dupa. Kebajikan. Anda harus membayangkan kebajikan yang Anda harus merefleksikan dalam diri sendiri. Apakah kebajikan yang saya sudah miliki seharum dupa ini? Jadi pilihlah dupa yang benar-benar wangi, jangan dupa yang baunya aneh-aneh. Nanti bau kebajikan Anda pun aneh-aneh. Ini cuma simbol aja ya. Kalau dupanya begitu wangi, yang saya pernah rasakan waktu kecil kalau saya ke Kelenteng, begitu masuk parkiran gerbang masuk, wangi dupa sudah kecium, langsung muncul rasa damai, rasa tenang, rasa nyaman. Mungkin Anda-Anda yang masih suka kecingteyan ya, suka kecingteyan pergi, kalau ada umat mempersembahkan dupa begitu harum, baru sampai halaman atau pagarnya cingteyan itu, harum dupa kecium, rasanya tenang, damai, rasanya kayak di surga rasanya. Tapi Anda coba masuk ke pasar, bau ayam, bau ikan, bau apa, ada yang mau masuk berlama-lama di situ. Sebetulnya nggak ada yang mau berlama-lama di pasar. Tapi karena ada nafsu, ada kebutuhan perut, membayangkan ikan itu enak, membayangkan ayam ini enak, membayangkan segala-galanya itu enak. Ibu-ibu tahan diam di pasar berlama-lama membeli sayur. Itu pun mungkin nggak tahan dengan bau sayur, dengan bau sampah yang ada di pasar. Tapi ada sisi lain yang membuat seorang ibu bisa bertahan diam di pasar. Apa yang bisa bertahan? Bisa mempertahankan seorang ibu diam di pasar begitu lama. Pengabdian pada suami, cinta kasihnya pada anak. Dia tidak rela anaknya kelaparan. Dia ingin anak suaminya bisa makan makanan yang enak walaupun mungkin kurang enak. Tapi paling nggak cinta itu bisa menutupi seorang ibu, bisa membuat dia lama-lama diam di pasar. Jadi tadi persembahan tadi bisa membuat Anda termotivasi untuk selalu melatih diri. Kemudian peralatan dharma. Di sini yang dipakai mungkin gong atau mungkin juga keyboard lagu-lagu Buddhis. Kalau di wihara-wihara Mahayana banyak, bisa lonceng, bisa drum, bisa tangsu, bisa banyak banget. Itu semua bisa membuat kita selalu sadar, mawas diri bahwa saya harus selalu sadar, jangan terlengah, jangan lengah. Di sini ada lagu-lagu Buddhis yang bisa Anda nyanyikan, Anda bisa resapi kata-katanya. Betapa indahnya keagungan seorang Buddha yang sudah membabarkan dharma. Seperti obat menyembuhkan yang sakit. Kita ini lagi sakit, disembuhkan oleh obat, disembuhkan oleh dharma. Kemudian Anda bisa melihat lotus bunga teratai. Di mana-mana lotus sudah banyak. Anda bisa membayangkan lotus ini dalam hati Anda. Saya harus seperti lotus. Walaupun tinggal di tempat yang kumuh, walaupun tinggal di tempat yang kotor, walaupun tinggal di lingkungan yang tidak baik, tetap saya harus menjalankan sila. Tetap saya harus berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tetap saya harus bertekad untuk keluar dari samsara. Kemudian Anda juga bisa mengamati pohon bodhi. Kenapa Buddha memilih pohon bodhi? Kenapa Buddha nggak pilih pohon petai atau pohon jengkol atau pohon toge? Kenapa pilihnya pohon bodhi? Karena ternyata pohon bodhi ini 24 jam selalu mengeluarkan oksigen. Ini yang bisa menolong. Kalau pohon-pohon yang lain, kalau malam keluarnya oksigen, siang keluarnya karbohidrat. Jadi kalau siang kita naruh pohon di ruangan ini, pohon dan saya saling membutuhkan. Tapi kalau pohon ini saya taruh di kamar tidur saya, malam-malam, saya dan pohon rebutan oksigen. Beda dengan pohon bodhi, 24 jam dia terus memberikan oksigen. Jadi Buddha tetap bermeditasi di bawah pohon bodhi, karena pohon bodhi ini tetap mengasih oksigen. Kemudian pohon bodhi ini bisa menaungi beliau. Kalau mataharinya timur, kalau mataharinya geser, pohon bodhinya ikutan geser. Jadi Buddha gak akan kepanasan. Seperti itu. Itu keistimewaan dari pohon bodhi. Selalu melindungi orang yang membutuhkan bantuan. Anda bisa belajar dari pohon bodhi. Selain berterima kasih pada pohon bodhi karena telah menjaga Siddhartha menjadi seorang Buddha. Kemudian Anda bisa juga melihat bendera-bendera Buddhis. Itu warna-warna aura yang sudah dipancarkan oleh Buddha saat mencapai penerangan sempurna. Selain itu Anda juga bisa
melihat stupa dan pagoda. Biasanya disarankan kalau Anda bertemu stupa atau bertemu dengan pagoda, Anda boleh melakukan pradaksina 3 kali untuk melakukan pemujaan. Itu untuk menggantikan seorang Buddha. Selama 45 tahun atau selama 80 tahun hidup di dunia, Buddha ini telah memberikan teladan yang sangat besar ya bagi kita kalau mau diikuti. Di sini ada satu cerita tentang bodhisatwa yang pernah terlahir sebagai seekor monyet. Beliau selalu terlahir sebagai raja monyet. Monyetnya ini bentuknya besarnya luar biasa, tinggi besar, kemudian sangat gagah dan terutama sangat bijaksana. Beliau mengepalai 80.000 ekor monyet. Monyet-monyet ini, ya seperti kita ketahui, monyet sukanya bergelantungan di atas pohon. Monyet-monyet ini punya buah kesukaan, buah mangga. Buah mangga ini sangat enak, sangat manis, kemudian sangat harum. Adanya tumbuhnya bunga pohon mangga ini di tepi sebuah sungai. Monyet suka bergelantungan makan buah mangga. Kemudian suatu ketika Raja Monyet melihat-lihat keadaan ke sekeliling. Ada apa sih di bawah sana? Kemudian dia jalan-jalan sampai ikutin arus sungai. Dia melihat ternyata di sana ada sebuah kerajaan, ada rajanya yang berkuasa, raja manusia. Kemudian Raja Monyet kembali ke kerajaannya, kemudian menyuruh anak-anak buahnya untuk berhati-hati kalau makan mangga. Karena kalau sudah sampai ke alam manusia, habislah riwayatnya monyet. Jadi sejak itu monyet dan pasukannya berhati-hati terhadap buah mangga. Jangan sampai kulitnya terbawa arus sungai, jangan sampai buahnya jatuh ke sungai kemudian terbawa arus sungai, jangan sampai ranting-rantingnya, daun-daunnya, bunga-bunganya semuanya terbawa arus sungai kemudian sampai ke alam manusia. Saking hati-hatinya mereka terus berjaga-jaga. Kalau ada yang jatuh dipungut, ada yang jatuh langsung dipungut. Tapi sayang sekali ada sebuah mangga yang jatuh tersembunyi di balik sebuah pohon, itu nggak ketahuan sama monyet-monyet. Jadi suatu ketika mungkin anginnya kenceng, dahannya juga agak sedikit rapuh, buahnya jatuh, udah deh jatuh ke dalam sungai. Dibawa nih ke sana ke arus sungai. Raja lagi mandi. Raja mandi, dia lihat buahnya begitu aneh, wangi, harumnya luar biasa dan besar. Kemudian diambil, dicicipi, wah manisnya luar biasa. Kemudian Raja Manusia ini menyuruh prajuritnya mencari, ini sebenarnya buah apa? Ada di mana? Coba bawa kemari. Ketemu, ada di pesisir sungai, di pantai, di pinggir sungai. Kemudian dia, raja dan prajuritnya nyuruh ke sana untuk mengambil buah-buah mangga tersebut. Raja Monyet lagi istirahat. Kemudian prajurit-prajurit monyet, anak buah monyetnya semua mencari Raja Monyet, mencari bodhisatwa, kemudian bercerita. Manusia sudah datang, akan menyerang kita. Mereka sudah siap dengan senjatanya. Kita harus bagaimana? Sementara rakyat 80.000 kalau diserang dengan panah, itu mereka semua kalah oleh manusia. Raja Monyet kemudian bilang, tenang. Di seberang sungai itu banyak pohon bambu. Jadi di seberang sungai pohon bambu, semua hutan bambu. Saya akan menolong kalian menyeberang sungai ini. Kalian semua menaiki badan saya. Kalian semua harus ke sana supaya selamat. Jadi Raja Monyet karena monyet badannya tinggi besar. Kemudian dia merentangkan badannya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya. Kemudian dari tepi ujung yang sini ke tepi ujung sana dia rentangkan badannya, pegangan pada batang-batang pohon. Dan dia membiarkan anak buahnya semua melewati badan Raja Monyet. Raja Manusia begitu melihat hebat sekali ini pengorbanan Raja Monyet, Raja Manusia ini tersentuh. Kemudian dia bilang pada prajuritnya, sudah kita hentikan, jangan lagi menyerang keluarga monyet. Kemudian biarkan mangga ini kita kembali ke alam kita. Sejak itu Raja Manusia memerintah dengan adil dan bijaksana. Jadi di sana pengorbanan Raja Monyet. Kita ini masih manusia ya, bukan monyet. Jadi seekor Raja Monyet yang begitu bijaksana takut sama manusia yang begitu licik, pintar dan likiat kali ya. Jadi di sini
Sebetulnya kebodohan batin, keserakahan kebencian dimiliki oleh semua makhluk, bukan cuma manusia. Tapi seorang bodhisatwa, lahir dimanapun juga, itu bukan karena loba dosa moha seperti kita. Kalau kita lahir ke alam manusia saat ini, itu karena loba dosa dan moha. Karena nagih utang sama orang. Karena ingin membalas dendam sama seseorang. Atau karena ingin menikmati kenikmatan duniawi. Beda dengan seorang bodhisatwa yang lahir ingin membebaskan dirinya, ingin menolong makhluk hidup keluar dari penderitaan. Sering sekali bodhisatwa ini lahir di alam-alam penderitaan, pernah lahir juga jadi singa, pernah lahir juga jadi angsa, lahir jadi burung, lahir jadi gajah juga, lahir jadi apapun juga. Tapi selalu dalam kelahiran beliau ini menolong makhluk lain, menolong warganya, menolong masyarakatnya. Nah, kita di sini harus belajar dari seorang bodhisatwa. Saya harus berani berkorban untuk orang lain. Jadi jangan selalu meminta pamrih pada orang lain, tapi harus merelakan sesuatu. Saya harus merelakan sesuatu untuk dimiliki oleh orang lain. Karena ya kalau bicara pahala, pahalanya akan lebih besar. Nah, untuk hidup, jadi selama 80 tahun hidup di dunia ini, Buddha itu terutama selama 45 tahun itu, ya 80 tahun hidup di dunia dengan riwayat hidupnya Buddha itu, kita fokuskan ke 45 tahun. Intinya adalah kita semua harus termotivasi untuk jadi seorang Buddha, untuk keluar dari samsara. Kalau belum termotivasi untuk keluar dari samsara, minimal Anda harus punya tujuan. Minimal Anda harus punya kehidupan yang bahagia. Kalau tidak termotivasi untuk jadi seorang Buddha atau mencapai pembebasan dalam kelahiran sekarang, Anda minimal dalam saat ini, Anda hidup bahagia. Anda harus belajar mengendalikan diri Anda harus belajar untuk mengatasi kemarahan-kemarahan, kebencian-kebencian dalam diri Anda. Hidup ini adalah masalah kalau Anda mau bikin hidup ini bermasalah. Tapi hidup ini adalah sumber kebahagiaan kalau Anda menganggap hidup ini adalah sumber kebahagiaan. Jadi seperti yang Buddha bilang, yang paling utama adalah pikiran. Supaya Anda hidup bahagia dalam kelahiran sekarang, Anda harus sadar, Anda harus tahu apa yang Anda inginkan saat ini. Anda ingin apa saat ini? Kemudian Anda harus tahu, apa sih diri Anda itu? Apa sih potensi dalam diri Anda? Setiap orang punya potensi. Anda harus gali potensi Anda itu apa. Kemudian Anda harus tahu bahwa Anda ini punya kemampuan, Anda ini punya kecakapan, Anda ini bisa, Anda ini sanggup. Tidak ada satu orang pun yang tidak sanggup dan tidak bisa. Anda ini bisa. Kemudian Anda harus punya tujuan, Anda harus punya nilai-nilai dan misi dalam hidup Anda. Jangan sampai tidak punya misi. Kemudian Anda gali terus tentang kebahagiaan dalam diri Anda sendiri. Kebahagiaan tidak dicari di luar, kebahagiaan dicari di dalam. Kalau sudah menemukan kebahagiaan dalam diri Anda, semua yang ada di luar ini sifatnya sementara. Cuma membantu Anda mencapai kebahagiaan. Contohnya, Anda sudah menemukan kebahagiaan dalam diri Anda. Dengan dharma Anda bahagia. Dengan menolong orang lain Anda bahagia. Dengan melatih sila Anda bahagia. Dengan berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha Anda bahagia. Dengan hidup sederhana Anda bahagia. Dengan tidak punya keserakahan Anda bahagia. Dengan tidak punya kemarahan Anda bahagia. Dengan tidak punya kebodohan batin Anda bahagia. Kalau bercampur dengan teknologi, dengan HP, dengan internet, dengan iPad, dengan iPod, dengan apapun yang namanya TV, teknologi segala macam, itu alat bantu supaya kehidupan Anda yang bahagia ini lebih bahagia lagi. Jadi sekarang teknologi di luar ini tidak mengganggu Anda kalau Anda sudah mapan, sudah stabil batinnya. Nah, teknologi ini akan mengganggu Anda kalau Anda batinnya belum stabil, belum kuat, belum teguh. Jadi Anda tugasnya sekarang adalah tahu dalam diri sendiri Anda ini ingin apa. Anda harus punya misi dan visi dalam hidup supaya Anda bisa menemukan kebahagiaan dalam diri Anda sendiri. Kebahagiaan gak dicari di luar, kebahagiaan dicari di dalam. Kemudian Anda harus hidup dalam komunitas yang benar-benar baik supaya Anda bisa menemukan misi dan visinya itu. Saya punya cerita satu tentang seorang anak yang
ingin belajar kungfu. Dia masuk ke dalam sebuah wihara, kemudian ingin belajar kungfu, belajar silat. Usia 10 tahun masuk ke dalam wihara untuk belajar silat, mencari guru yang hebat. Sampai ke wihara, gurunya suruh dia nyapu. Dia nyapu sampai 3 tahun, nggak belajar kungfu. Dia belajar nyapu. Wihara di Cina itu bentuknya lebar-lebar, besar-besar, kemudian tangganya juga tinggi-tinggi. Tiap hari naik turun gunung, belajar nyapu. Pagi dan sore dia pun nimba air dari kaki sungai, naik ke atas wihara tiap hari, pagi sore. Ngisi bak mandi, ngisi bak untuk masak sayur juga di atas gunung. Kemudian 3 tahun menyapu, tugas utamanya menyapu. Dia bilang sama gurunya, Suhu, saya pengen belajar kungfu, bukan mau belajar nyapu, belajar pegang sapu. Gurunya bilang, oh kalau gitu kamu belajar di dapur, belajar numbuk. Dia belajar numbuk lagi sampai 3-4 tahun. Dia frustrasi lagi, usianya sudah 12 tahun, masih belum belajar kungfu. Kemudian dia bilang lagi, saya mau belajar kungfu, saya kalau tidak diajari kungfu, lebih baik saya pergi pulang. Kemudian gurunya bilang, ya udah sekarang kamu belajar memisah-misahkan kertas. Sampai usia 18 tahun, anak ini sudah remaja, 9 tahun tinggal di wihara, masih belum belajar kungfu. Pertama cuman belajar nyapu, kemudian belajar numbuk padi, belajar masak di dapur, kemudian terakhir belajar memisah-misahkan kertas. Kertas yang rusak, kertas yang bagus, rusak bagus terus. Dia udah umur 18 tahun, sudah tua ya kalau zaman dulu. Akhirnya anak muda ini bilang sama suhunya, Suhu, 9 tahun saya hidup di sini di wihara. Saya ingin belajar kungfu, tapi Suhu nggak pernah ngajarin saya. Lebih baik saya turun gunung, saya pindah ke wihara lain, saya ingin belajar kungfu. Itu misi saya, visi saya datang ke wihara ini untuk belajar kungfu. Karena belum tercapai, saya lebih baik mencari tempat lain daripada usia saya semakin tua. Akhirnya nanti orang nggak mau ngajarin saya kungfu lagi. Suhunya bilang, ya udah kalau sudah nggak bisa ditahan lagi, hati-hati di jalan. Ini bakal kamu selama kamu turun gunung. Anak ini turun gunung sampai ke sebuah desa di kaki gunung. Baru mau masuk desanya, tiba-tiba diserang perampok. Anak ini dia nggak sadar ya, perampoknya banyak banget. Tiba-tiba dia lari kanan, lari kiri, lari kanan, lari kiri. Kebiasaan nimba air. Dia kakinya lincah banget. Kemudian yang perampok itu juga bisa kungfu. Dia pakai tongkat pukul-pukul gitu, karena dia sudah biasa memisah-misahkan kertas. Dia bisa memisah-misahkan kertas kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Jadi pada saat dia tongkat jatuh di badannya dia bisa menangkis kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sampai badan itu nggak babak belur. Malah yang ada perampok-perampoknya mental semua. Kemudian dia terkebiasaan numbuk. Jadi pada saat dia nggak sengaja udah kanan kiri, tiba-tiba rasa gaya numbuk, tiba-tiba terpelentang orang yang itu lawannya itu. Dia lihat perampok-perampoknya terlentang semua. Dan dia masih sehat, gak kekurangan apapun juga. Dia baru sadar bahwa selama 9 tahun ini ternyata gurunya sudah melatih dasar-dasar kungfu. Dia lari lagi naik ke atas gunung untuk melanjutkan pelajarannya. Sekarang mau disuruh ngepel, mau disuruh cuci baju, disuruh apapun, oke. Kenapa? Ternyata itu adalah pelajaran. Jadi kita kadang-kadang misi visi ini suka lari, suka keluar jalur ya hidup kita ini. Kalau ketemu kesenangan terus lupa, kadang-kadang terlalu melekat pada misi visi, akibatnya kita nggak sadar kalau kita itu sedang latihan. Ada cerita yang lain lagi, ada seorang anak laki-laki termotivasi, terdorong untuk belajar, untuk meraih gelar kesarjanaan, untuk jadi seorang pejabat. Akhirnya anak laki-laki dengan ambisinya yang besar berhasil menjadi seorang sarjana. Dia juga berhasil jadi seorang pejabat. Akhirnya terus menikah terus punya anak. Setelah menikah punya anak, yang tadinya waktu kecil temannya banyak, setelah jadi pejabat dia bisa dibilang nggak punya teman. Karena sudah sukses, sudah sangat sibuk, jadi orang-orang kalau ketemu dia udah harus janjian dulu. Jam segini nggak bisa, jam segini nggak bisa, jam segini nggak bisa. Akhirnya teman-teman dekat udah malas kalau cari dia, karena udah lama
Mau ngeteh, mau main catur, udah gak ada waktu lagi. Gak seperti zaman dulu, waktu masih miskin, belum pinter. Kapan aja main, ada waktu. Kapan aja mau main catur, mau ngeteh, ada waktu. Sekarang udah sibuk, urusan luar kotanya begitu banyak. Orang ini, dia terus rajin kerja. Terus memerintah segala macam sampai suatu saat, istrinya stres. Kenapa bisa stres? Karena suaminya itu sering pergi dan dia kesepian. Sementara anak-anak pun sudah pada gede dan akhirnya pada sibuk urusan masing-masing. Akhirnya gak lama setelah stresnya itu hilang, istrinya meninggal di usia yang masih muda. Tinggal si suami dengan anaknya 3 orang. Nah suami ini terus sibuk-sibuk kerja karena dia pikir anaknya ini harus sekolah seperti dia, lebih hebat daripada bapaknya. Dia sibuk sampai terakhir anaknya pada sekolah juga, akhirnya pada pergi ke luar negeri. Tinggal bapaknya karena sudah jadi pejabat, pensiun. Udah gak kepake lagi, udah tua. Udah umur 60 diganti sama yang lebih muda. Usia 60 tahun dia pulang kampung. Sampai ke kampungnya. Teman-temannya udah banyak yang meninggal juga. Dia tinggal punya 1 teman. Temannya ini sudah sangat tua, udah gak bisa jalan. Temannya ini rajin sembahyang, rajin berbuat baik, rajin baca kitab suci, rajin liamkeng deh, rajin sembahyang, rajin baca parita. Kemudian temannya ini tanya sama dia. Dia bilang gini, usia kamu sudah 60 tahun. Apa yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu sendiri? Ditanya begitu, si orang tua ini diam. Dia nangis. Dia bilang, kecil saya berjuang untuk jadi orang pintar, untuk punya duit. Saya tadinya bergaul dengan teman-teman yang tadinya masih sembahyang ke wihara segala macam. Saya terus, ya karena sibuk ya, bukannya lupa, ingat, tapi lebih fokusnya ke materi. Tapi karena pencarian saya yang begitu gigih, akibatnya istri saya meninggal. Padahal saya belum sempat bersenang-senang berdua dengan istri saya. Istri saya keburu meninggal. Terus saya gigih lagi cari uang buat anak-anak saya. Anak saya semua jadi orang. Tapi saya nggak punya waktu sedikit pun juga untuk menikmati masa-masa bersama anak-anak saya. Tahu-tahu sekarang saya sudah tua, istri saya sudah meninggal, pekerjaan juga membuang saya, anak-anak saya juga semuanya sudah di luar negeri, sama seperti saya, sibuk sendiri waktu itu. Saya mau janjian aja, mau ketemu anak saya pun harus pakai janji, itu pun kadang-kadang susah. Sekarang saya tidak tahu apa yang harus saya jawab. Apa yang sudah saya lakukan untuk diri saya sendiri? Dia bilang, rasanya saya belum melakukan apa-apa. Tiba-tiba 60 tahun berlalu begitu saja, kosong, hampa. Dan saya belum siap menghadapi kematian saya. Kemudian teman ini bilang, udah ikut saya aja ke wihara. Nih, baca kitab suci, berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Mulai sekarang kamu jadi manusia baru. Nah si kakek ini usia 60 tahun ini akhirnya terus mulai mengenal Dharma, mulai trisarana, akhirnya menjalankan sila. Sejak itu usia dia udah 63 tahun. Kalau ditanya sama orang, kakek umur kamu berapa? Dia jawab, umur saya 3 tahun. Jadi dia bilang selama 60 tahun hidup di dunia, hidup saya ternyata kosong. Ternyata ya kosong. Saya datang tidak bawa apa-apa, setelah tua saya ternyata apa yang saya kejar selama ini, apa yang saya cari selama ini, ya sudah waktunya pergi, ya semua hilang, pergi ninggalin saya juga, kosong. Jadi di sini itu kisah tentang seorang anak manusia, kakek tua. Kemudian tentang seorang anak yang belajar kungfu, kemudian kita bandingkan dengan riwayat kita sendiri dan riwayat dari seorang Buddha. Hidup Buddha 80 tahun di dunia sangat bermakna. Seorang anak yang belajar kungfu 19 tahun tinggal di wihara tidak menyadari bahwa dia sedang mempelajari sesuatu. Kemudian kakek tua sampai usia 63 tahun baru tahu kalau usia dia baru 3 tahun. Sekarang saya usia 40 tahun. Anda usianya ada yang 40 juga mungkin sama kayak saya, ada yang 50, 60, ada juga baru belasan tahun. Anda kalau ditanya orang, Anda sudah melakukan apa untuk diri Anda sendiri? Atau untuk orang lain? Mungkin jawabannya sama seperti saya ya. Kita semua masih sama-sama mencari bentuk-bentuk di luar sana. Mencari materi, mencari makanan, mencari kebahagiaan
Ya kembali yang Buddha bilang, yang kosong, nggak ada ujungnya, nggak ada akhirnya. Tapi ke dalam ini kosong, kita carinya keluar. Rumahnya besar, halamannya luas, tapi ada ujungnya. Ujungnya di mana? Di surat pemerintahan. Rumah saya cuma 2000 hektar, rumah saya cuma 5 hektar. Tapi kita lihat orang-orang yang puas diri. Atau jangan lihat biku sekarang ya, biku zaman dulu. Seorang Bante. Rumah Bante berapa besar? Rumah saya seluas alam semesta. Makanan Bante ada di mana? Kalau makanan orang-orang kaya adanya cuma di restoran mewah. Kalau makanan Bante-Bante adanya di mana? Ada di mana-mana, tergantung orang yang mau ngasihnya di mana. Kalau yang mau ngasihnya masih ngorek-ngorek tempat sampah, kayak biku-biku di yang tantra itu ya. Sampai hari ini yogi-yogi masih ada yang suka ngorek-ngorek tempat sampah. Itulah makanannya dia, makanannya itu Bante-Bante. Luas, ada di mana-mana. Kalau makanan orang kaya adanya cuma di restoran-restoran mewah. Begitu masuk restoran miskin, begitu masuk warung-warung pojok, mules perutnya. Orang-orang miskin juga sama. Kalau dikasih makanan-makanan mewah, pengen muntah. Rasanya aneh. Kalau ditanya lagi, tempat tidur Bante ada di mana? Ada di mana-mana, di bawah pohon juga oke. Di kaki gunung juga oke. Coba kita dikasih rumah gubuk, ya udah deh, memang yang miskin ya, gubuk. Terus punya uang, rumahnya makin mewah, udah mewah. Suruh balik lagi tidur di gubuk, agak sulit ya. Jadi sakit badan, sakit pinggang, sakit pantat, segala macam. Nah itu karena keterbiasaan, kebiasaan yang bikin kita terlena. Akibatnya lupa diri, lupa bahwa segala sesuatu itu kosong, bisa kembali ke alam. Jadi kembali seperti yang diajarkan oleh Buddha. Yang hancur itu sebetulnya bermanfaat. Yang rusak, yang busuk itu bermanfaat, demikian pula yang bermanfaat itu bisa hancur. Jadi jangan terlena oleh kehidupan di duniawi. Anda harus mencari kebahagiaan di dalam hati Anda sendiri. Sekian kali apa yang saya bisa sampaikan. Saya nggak tahu juga menyampaikan apa. Yang pasti saya ingin menyampaikan bahwa Buddha itu luar biasa. Buddha itu begitu hebat. Anda kalau punya waktu, punya uang, punya kesempatan, Anda boleh berziarah ke tempat Buddha, ke Lumbini, ke Isipatana, ke Kusinara. Di sana Anda bisa menemukan betapa luar biasanya seorang Buddha. Kalau Anda cuma suruh menjamkan mata, mama mukanya seperti apa, Anda bisa bayangkan. Anda ditanya orang Buddha seperti apa, Anda juga harus tahu Buddha ini seperti ini segala macam. Nah keindahan kehidupan seorang Buddha itu tidak bisa saya ungkapkan di sini. Yang bisa cuma dirasakan oleh Anda sendiri. Betapa agung Buddha itu, betapa hebat Buddha itu, dan begitu luar biasa Dharma itu. Anda kalau terluka, Anda obati pakai Dharma. Anda kalau sakit hati, Anda obati pakai Dharma. Anda bahagia, Anda juga bahagia dengan Dharma. Saya pernah mengarang sebuah lagu yang Om Andi Padmehom judulnya ya. Kalau Anda bayangkan, Anda duduk suatu senja, kemudian Anda duduk di bawah gemericik air, entah itu sungai, entah itu danau, kemudian ada matahari juga, kemudian lagunya, dikala hari menjelang senja, mentari mulai tenggelam. Terus tiba-tiba cahaya bulan itu masuk. Terus Anda rasakan kesejukan, di sana ada kesejukan, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Gak ada siapa-siapa di sana. Cuman ada Anda sendiri. Tanpa kekotoran batin, tanpa kebencian, tanpa kegelisahan batin. Itu rasanya begitu bahagia. Tidak ada makian dari orang, tidak ada marahan dari siapapun juga. Itu betul-betul begitu damai. Damai tenangnya itu melebihi damai yang Anda miliki saat ini. Luar biasa. Dan itu Anda bisa pancarkan kepada semua makhluk. Ketenangan seperti itu yang sulit dimiliki. Itu cuma bisa dirasakan di bulan Waisak. Kayak kemarin mungkin yang hadir di Monas sama-sama ya, duduk meditasi. Disuruh bawa autan, disuruh bawa anti nyamuk segala macam. Ya itu latihan, sekedar latihan aja. Tapi kalau Anda benar-benar masuk dalam ketenangan, mengikuti alur cita Buddha, waduh luar biasa. Di Taman Lumini, di Kusinara, di Isipatana, itu semuanya luar biasa. Dan sampai hari ini
55 tahun, Buddha itu masih hadir di hati Anda semua. Jadi Anda harus tetap berjuang, Anda harus tetap bertekad untuk keluar dari samsara. Tambahan sedikit dari saya, Theravada dengan Mahayana ada perbedaan. Kalau Theravada, Waisak itu Trisuci, Waisak 3 peristiwa dalam 1 hari. Untuk Mahayana 3 peristiwa itu 3 hari. Kalau pas Siddhartha lahir itu kita pakai upacara Ivo, pemandian Buddha Rupang, pemandian Siddhartha Rupang, itu adanya di bulan 4 tanggal 8 lunar. Kalau pencapaian penerangan sempurna jatuhnya di bulan 12 tanggal 8 lunar, Imlek. Biasanya di hari pencapaian itu bikin bubur 8 macam. Jenis buburnya ada dari kacang merah, kacang hijau, kacang apa, 8 macam kacang-kacangan. Itu kita makan bubur itu juga sebagai mengingatkan zaman waktu Pangeran Siddhartha menerima persembahan dari anak perempuan ya, Sujata. Itu isinya bubur-bubur yang semangkok bubur yang sangat bermanfaat. Jadi di Mahayana ada tradisi makan bubur itu bubur yang 8 macam itu ya. Isinya kacang-kacangan, itu dimakan di bulan 12 tanggal 8 lunar. Sedangkan kalau Sakyamuni Buddha mencapai parinibbana adanya di bulan 2 Imlek tanggal 15. Itu mencapai parinibbana. Jadi untuk Mahayana 3 hari yang berbeda. Untuk Theravada, Trisuci, Waisak 1 hari. Tapi perbedaan ini jangan dijadikan keributan. Adanya perbedaan ini jadinya keindahan. Taman kalau hijau semua kan nggak bagus ya. Tapi kalau ada bunga mawar, bunga anggrek, ada pohon cemara, ada daun-daun gugurnya itu lebih indah. Baju juga di sini kalau baju orang warnanya biru semua, orangnya putih semua, kayak boneka Barbie semuanya sama seragam, mungkin kurang bagus ya, kurang indah. Tapi kalau ada perbedaan di sana baru ada keindahan. Tapi Dharma itu tetap satu, Dharma itu tetap universal, tetap sama, tetap seragam. Tidak ada yang berbeda dimanapun juga. Sekian dari saya cuma simpulkan bahwa Buddha usia tahun 623 sebelum Masehi lahir, kemudian usia 6 tahun duduk di bawah pohon jambu bermeditasi, kemudian umur 29 tahun meninggalkan istana, umur 35 tahun mencapai penerangan sempurna, 80 tahun parinibbana. Kemudian saat beliau duduk meditasi, digoda oleh Putri Mara, digoda oleh kilat petir dan hujan angin. Kemudian digoda juga dikirim batu-batuan supaya tidak jadi Buddha. Tapi ternyata goyah, beliau ini batinnya teguh, hambatan apapun, godaan apapun tetap lewat, tetap lolos. Yang beliau temukan adalah bahwa di dunia ini, di alam semesta ini semuanya bermanfaat. Yang kedua, segala sesuatu itu berubah, tidak ada yang kekal. Dan yang ketiga, itu ada hukum karma. Kemudian Anda harus ingat cerita tentang kisah Gotami, bahwa kehidupan ini tidak kekal, ada kematian, ada kelahiran pasti ada kematian. Untuk Anda pribadi sekarang, hari ini Anda harus bertekad untuk selalu berlindung pada Buddha, Dharma dan Sangha. Menjalankan sila, kemudian kalau bisa bertekad untuk keluar dari samsara. Anda harus berjuang sekarang untuk selalu bersama-sama dengan teman-teman dalam satu komunitas yang baik, supaya Anda bisa menjalankan sila yang baik, supaya Anda semua bisa berlindung terus pada Buddha, Dharma dan Sangha. Anda punya kesempatan jadi biku, Anda latihan yang baik. Nggak punya kesempatan jadi biku apa jadi biksuni, Anda boleh jadi umat. Jadilah umat yang baik. Umat yang baik berarti Anda bisa hidup bahagia. Anda supaya terus termotivasi hidup bahagia, Anda bisa datang ke wihara rajin-rajin, Anda bisa mengamati simbol-simbol agama Buddha, ada persembahan, ada rupang Buddha, ada peralatan Dharma, Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Dharma, Anda bisa mendengarkan CD-CD, kaset-kaset yang isinya membuat Anda tambah yakin pada Buddha, Dharma dan Sangha. Anda juga bisa mengamati bunga teratai, Anda bisa mengamati bunga pohon bodhi. Anda bisa mengamati juga bendera-bendera Buddhis, ada warnanya biru, merah, kuning, segala macam simbol-simbolnya. Ada stupa dan ada pagoda. Ada cerita tentang monyet juga, tentang pengorbanan seorang bodhisatwa kepada makhluk lain.
Anda di sini belajar, Anda harus selalu menolong makhluk lain kalau Anda ingin mencapai kebahagiaan yang sejati. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan ya. Amitofo Suhu katakan bahwa Pangeran Siddhartha bermeditasi pada umur 6 tahun di bawah pohon jambu. Bukankah Pangeran Siddhartha tidak punya guru meditasi dalam istana? Bagaimana dia bermeditasi? Bagaimana caranya? Beliau ini seorang bodhisatwa. Dalam setiap kelahiran selalu melatih diri, beliau lahir ke dunia ini dalam kelahiran sekarang bukan sebagai manusia seperti kita yang penuh loba dosa moha, tapi beliau datang ke sini memang sengaja untuk menjadi seorang Sama Sambuddha. Sebelum beliau lahir di alam manusia, beliau kan tinggal di alam surga. Kemudian pada saat karmanya sudah matang, beliau lihat, ini manusia udah pada kacau ya. Seorang Buddha udah harus lahir di dunia. Akhirnya beliau melihat, saya mesti lahir di negara mana? Dipilih negara India, karena dari semua negara yang ada di dunia, hanya negara India yang paling religius. Jadi kalau lahirnya di negara mungkin negara kafir atau negara yang tidak religius, seorang Buddha lahir tuh mubazir, nggak ada yang percaya. Tapi India itu masih tradisi itunya pelatihan dirinya, yogi-yoginya, kasta-kasta Brahmana itu masih hobi melatih diri. Akhirnya dipilih negara India untuk tempat kelahiran seorang Buddha. Setelah negara India dipilih, beliau memilih lagi kerajaan Kapilawastu. Dari negara India yang begitu besar, begitu banyak kerajaan, itu negara Kapilawastu yang rakyatnya yang paling bisa menerima Dharma. Jadi kalau lahirnya di negara-negara lain ya agak sulit Dharma berkembang. Dipilih Kapilawastu, dipilih rajanya Sudodana, kemudian dipilih juga ratunya Ratu Mahamaya, karena ratu dan raja ini yang paling adil di seluruh daratan India. Jadi kalau beliau bisa lahir di situ, itu Buddha, Dharma itu bisa berkembangnya begitu hebat. Banyak manusia yang bisa meyakini. Jadi pada saat beliau lahir di alam manusia dalam kelahiran sekarang, di usia 6 tahun, bisa duduk bermeditasi langsung mencapai jana, itu hasil latihan dari kelahiran-kelahiran sebelumnya. Bukan kelahiran sekarang yang memerlukan seorang guru. Beliau langsung sudah mencapai, sudah punya kemampuan-kemampuan, paraminya sudah cukup sempurna. Cuma untuk menjadi Sama Sambuddha masih belum bisa. Itu perlu satu tahap lagi. Jadi di sini usia 6 tahun bisa bermeditasi bukan hal yang aneh, karena beliau latihannya sudah berkalpa-kalpa, bukan cuma 1-2 kelahiran, dan tiap kelahiran sudah memang bodhisatwa, sudah berhasil latihannya. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya membangkitkan kesadaran pada anggota keluarga yang walaupun masih muda, tapi malas bangun pagi dan malas kebaktian? Malas bangun pagi dan malas kebaktian. Ini perlu satu dorongan, perlu satu kekuatan yang bisa menarik dia supaya bergerak. Anda mungkin pernah datang ke wihara kelenteng-kelenteng yang tua, di mana orang-orang mempersembahkan minyak. Tapi karena banyak orang yang mempersembahkan minyak, akhirnya minyak-minyak itu cuma numpuk di gudang atau di sisi pojok. Kemudian kalau pagi-pagi ke sana, minyak-minyak itu semuanya beku. Kalau datang ke wihara Pacet atau ke Gadok ya kelihatan, itu beku semuanya. Gimana caranya supaya minyak-minyak ini bisa cair? Mau nggak mau harus terus dipanasin ya. Lama-lama kalau udah panas, apinya panas, itu juga tetap ada yang beku di bawahnya. Tapi minimal yang tadinya beku sekali bisa mencair, setengahnya minimal sudah cair. Bagian bawah tetap ada endapan bekunya. Setiap manusia pun sama, punya endapan kebekuan itu, punya rasa malas itu dan punya rasa enggan, punya rasa bosan, tapi punya juga rasa ingin tahu. Nah ini energi banget yang besar, rasa malas
rasa bosan. Ini disebut malas, bangun pagi itu karena nggak ada dorongan, nggak ada motivasi. Ngapain sih mesti bangun pagi? Ini kan libur, ini kan hari Minggu. Beda dengan orang-orang yang sudah terbiasa bangun pagi. Sabtu Minggu libur, sesiang-siangnya bangun, jam 7 sudah harus bangun. Karena sudah biasa bangun jam 4, jam 5, Jakarta ini macet, harus buru-buru. Tapi untuk orang-orang yang tidak punya motivasi, yang tidak punya misi visi ke depan, bangun di liburan ini lebih enak bangunnya siang-siang. Ada juga yang bangun jam 11, jam 12, santai-santai. Nah sekarang memotivasi orang-orang supaya bisa bangun pagi, terutama anak muda, agak sulit dilakukan. Ini kalau saya bilang maaf ya, kesalahan dari ibu bapak ya. Kenapa dari masih kecil nggak disuruh bangun pagi? Kenapa dari masih kecil dibiasakan anaknya bangun siang? Waktu saya kecil dulu, lagi sekolah, kalau minggu libur atau lagi libur itu, kan nggak sekolah sebulan, berapa minggu, 5 minggu kali ya, nggak sekolah. Kita anak-anak nih, kecil-kecil, suruh mama bangun pagi. Nanti papa saya bilang, pakai Sunda ngomong, jangan dibangunin, kasihan lagi libur. Akhirnya karena papa kepala keluarga, dia nurut ke papa, akhirnya kita semua bangunnya siang. Karena papa bilang kasihan jangan dibangunin, libur pagi-pagi bangun ngapain. Nah ini lama-lama terbiasa. Sampai akhirnya adik saya hari ini usianya sudah 35 tahun, kalau libur bangunnya siang banget. Jam segini juga mungkin belum bangun. Karena itu papa saya, udah libur tidur lagi. Itu satu dari keluarga saya pribadi. Yang satu lagi dari satu umat cerita juga. Ini usia anak-anak sudah usia saya 40, 35, 36, 42. Kebetulan 4 anak tidak ada yang nikah. Mama tinggal sendiri, single parent, papanya sudah meninggal. Nah ini cerita nih mamanya pas ke wihara. Saya bilang, Ci besok kebaktian ya pagi-pagi. Jam berapa Su? Jam 8. Ya kalau gue bisa datang pagi, bisa bangun pagi, gue pasti kebaktian. Saya bilang, bisa lah. Kebaktian kan cuman ini pas ada acara besar aja, misalkan kuanintan atau apa. Gini soalnya Su, kan toko libur, anak-anak libur. Jadi kalau gue bangun pagi, nggak ada kerjaan juga, udah lama nggak masak di rumah. Tiap minggu tuh mereka makan keluar. Dia bilang saya tuh mau bangun, karena udah biasa bangun pagi, saya tuh bangunnya pagi, kan biasa jaga toko. Itu kan sama anak. Nanti kalau saya bangun, lihat anak masih tidur, saya tidur lagi. Anak saya pun sama, kalau lihat saya masih tidur, dia tidur lagi. Jadi terus-terusan lihat tidur bangun itu sampai jam 9 jam 10 baru black dua-duanya. Sama-sama buka mata pas lihat-lihat yuk bangun, baru bangun. Anak yang cowok pun sama, beda kamar. Jadi dia udah bangun pagi-pagi buka pintu kamar mamanya tidur, dia tidur lagi. Itu sampai hari ini masih begitu, luar biasa. Jadi pola asuh yang cukup unik ya. Dan saya bersyukur saya kenal wihara dari usia masih muda 16 tahun. Kemudian saat liburan sekolah teman-teman suka mengajak saya atas sila di wihara. Menderita pertama ya, karena kalau liburan bangunnya jam 8, jam 9, tiba-tiba jam 4 pagi harus bangun. Tapi karena di Bandung udaranya begitu dingin dan di Jakarta begitu panas, jadi jam 4 pagi bangun gak kedinginan. Beda kayak di Bandung, bangun jam 4, jam 3 tuh udah mendingan tidur lagi. Kalau di Jakarta jam 4 buru-buru masuk kamar mandi karena saking panasnya udara. Kemudian wihara gak ada AC lagi zaman 20 tahun lalu. Adanya kipas angin, jadi pas bangun tok, buru-buru masuk kamar mandi. Di sana saya terbiasa bangun pagi. Ada juga satu kerinduan, ternyata bangun pagi itu enak, seger banget. Jadi Anda nih untuk memotivasi anak muda yang malas bangun pagi dan malas kebaktian, mungkin Anda bisa memotivasi anak ini dengan cara ikut retret. Kan banyak tuh sekarang retret-retret ya. Ada meditasi yang sehari, ada meditasi yang 3 hari, ada juga yang 3 bulan, sebulan, atau atasila, atau mungkin pelatihan diri jenis yang lain lagi. Anda boleh menyuruh anak Anda ini untuk ikutan. Atau pabaja sekalian, pabaja. Karena banyak sekali anak-anak malas, anak-anak yang tidak suka sekolah, anak-anak yang hobinya bantah orang tua, yang kecil-kecil SD, ikut pabaja sama Nera, khusus anak-anak SD itu yang Sangga Agung bikin. Begitu pulang ke rumah, berubah. Bandelnya itu hilang, walaupun masih bandel, minimal 25% sudah hilang. Sudah berubah jadi anak yang tahu diri. Karena saat ada
basuh kaki orang tua, mungkin mereka terharu. Kemudian karena sudah kebiasaan tiap hari sembahyang, chanting parita, atau juga meditasi, atau juga cuci jubah sendiri, lama-lama anaknya jadi mandiri, terdidik. Jadi di sini kalau Anda sudah memotivasi anak, udah ngomong sampai mulut berbusa-busa, anaknya masih bandel, masih ngelawan, masih apa, Anda boleh suruh anaknya latihan-latihan seperti itu. Mudah-mudahan anaknya mau, karma baiknya berbuah, anak Anda bisa berubah dan rajin ke wihara. Kemudian satu lagi, di rumah, Anda jangan cuma nyuruh anak untuk minggu, bangun pagi, kemudian rajin kebaktian. Anda sendiri hidup sehari-hari harus berubah. Jangan suka ngomel, jangan suka marah-marah, jangan suka teriak-teriak, jangan suka nyentak-nyentak anak, jangan suka males, rajin dikit. Pokoknya benar-benar Anda merubah diri dah. Kalau Anda sudah benar-benar berubah, saya percaya energi dalam keluarga pun berubah. Anak kalau sudah mamahnya sangat baik, udah kayak dewa, anak biasanya mamahnya nyuruh jongkok pun akan jongkok, gak akan dibantah lagi. Jadi kalau misalkan Anda nyuruh-nyuruh anak sampai berbusa-busa, anaknya masih badung, masih bandel, Anda boleh introspeksi diri, ajaran Buddha mana yang belum saya praktekkan dengan tulus. Jadi mungkin berdana, di sini di wihara berdana ya. Pak Basuki, saya mau berdana 1 juta. Oh ya, tulis namanya Ci, tulis namanya Bu, tulis nama. Udah naik mobil, ngomong sama anak. Namanya Tony anaknya misalkan. Ton, sebetulnya mama tuh gak mau dana tahu gak? Cuman gara-gara gak enak tuh sama si bapak A, dia ngomong melulu. Masa ngomongin depan orang? Kan malu mama. Udah deh, gue dana aja sama Pak Basuki. Anak si Tony, lama-lama dengar mamanya berkeluh kesah, terus dana gak pernah tulus. Udah gitu di wihara mungkin mamanya sangat aktif atau papanya sangat aktif. Sampai ke rumah, berubah tingkah lakunya. Simpati anak pada orang tua turun. Jadi anak kalau gak dengerin nasihat orang tua, itu bukan salah anak. Ya kebanyakan salah kitanya. Jadi kita harus introspeksi diri. Anda perbaiki diri dulu. Anda memotivasi diri Anda dulu. Biasanya anak bisa berubah. Saya punya mama, mama saya. Katanya dari belum nikah, hobinya ini, mutih. Karena mama saya orang Jawa. Hobinya mutih, Senin Kemis mutih, kemudian doa-doa gitulah, gak tahu doa apa ya. Jadi sampai sebelum saya jadi biku kemarin, sebelum saya cukur, mama saya Katolik sekarang ya. Mama saya suka novena, terus Sabtu Minggu juga di gereja aktif segala macam. Pokoknya kebaktian lingkungan segala macam suka di rumah saya juga. Luar biasa aktif. Dan mama saya suruh saya ke gereja. Saya gak mau, karena saya sudah aktif di wihara. Kemudian kenapa saya mau beragama Buddha? Karena saya melihat atau saya merasakan sendiri manfaat Dharma buat saya itu besar sekali. Tadinya saya bangunnya siang, tapi setelah ikut Atasila saya bisa bangun pagi. Tadinya saya kalau ngomong atau dipanggil mama papa saya ngeloyor sambil jalan sambil ngomong. Papa saya suka marah-marah, papa saya suka ngomong. Anak, kalau lu jadi anak, kalau orang tua ngajak ngomong, diam dulu, balikin badan, baru pergi, jangan sambil jalan sambil ngeloyor. Mungkin anak-anak ibu-ibu, bapak-bapak pun sama kayak saya ya, sambil jalan sambil ngeloyor. Kadang lagi sibuk nonton TV, diajak ngomong pun nggak disautin, dia omongnya dicuekin udah kayak patung ya. Itu udah ada dari zaman saya pun begitu. Atau mungkin ada tamu datang, papa saya bilang, tuh panggil Ai. Saya cuma gitu doang, terus saya ngeloyor lagi pergi. Males buka mulut, males ngomong, males menyapa orang. Walaupun orang tua sudah mengajarkan. Kurang apa ya orang tua mengajarkan. Tapi tiba-tiba saya berubah karena kewihara. Alasan saya kewihara pun bukan karena kebaktian. Karena saya suka main gitar, saya suka main basket di wihara. Kemudian kalau zaman saya SMP, kalau nyewa lapangan basket, itu harganya 1 jam 750 perak. Jadi 2 jam 1.500. Uang jajan terbatas, bagi 10 orang udah 150 perak, kan lumayan ya buat jajan. Sedangkan di Kelenteng yang begitu besar, lapangan basketnya besar gak kepake. Jadi supaya gratis tiap hari di wihara. Main basket, main pingpong, semuanya free. Termasuk air minum, gratis. Kadang kalau suhunya punya buah, punya makanan, punya kue, kita juga makan juga, enak juga. Jadi benar-benar motivasi pertama ke wihara bukan karena kebaktian, tapi karena ya itu,
di wihara serba gratis. Termasuk main gitar, teriak-teriak juga boleh. Tapi karena boleh, segala-segala serba boleh, segala-gala serba enak, saya lama-lama jadi mikir, apa sih agama Buddha? Kok suhunya begitu baik, kok suhunya gak pernah marah-marah, kok suhunya begitu, ya begitu ngobrol ya. Coba kalau di rumah, baru makan apel sepotong, baru makan pisang sepotong, mama saya udah ngomong. Saya tuh dulunya gemuk banget kan, terus hobi banget makan. Jadi hobi saya makan tidur bener-bener kayak babi kan. Terus saya anak pertama. Terus saya perempuan lagi. Jadi mama papa saya udah bingung gimana kalau anak besar tetap gemuk gak ada jodoh kan. Jadi mama saya suka ngomong. Mama saya suka ngelarang-larang dah. Udah perempuan jangan makan banyak-banyak. Nanti gemuk katanya apa segala macam. Jadi saya kalau mau makan mesti mikir, aduh nanti orang gak bisa makan. Padahal saya kalau satu sisir pisang bisa satu atas bagian atas tuh punya saya makan sendirian. Ada tahu goreng di meja makan buat pagi siang malam misalkan. Sehari makan bisa 3 kali. Saya bisa setengah piring, saya sendiri makan lagi, bolak-balik begitu. Jadi mama saya selalu bilang, udah yang lain belum makan, yang lain belum makan. Tiba-tiba sampai wihara, apa juga boleh. Sampai akhirnya saya perutnya udah ketampung lagi. Di sana saya baru mulai berpikir, apa itu agama Buddha? Kenapa ini orang kok aneh? Begitu baik gak seperti di rumah, kok dimarah-marahin melulu. Ini gak boleh, itu gak boleh, pulang malam gak boleh, nonton gak boleh. Saya kalau baca Kopingho, buku pelajaran di bawah. Kopingho-nya kecil, bukunya di atas. Kalau suara papa mama saya datang, kan kencang langkahnya, buk, balikin. Baca. Padahal gak masuk ya Kopingho semua, 20 seri, 26 seri. Nanti mama saya pergi, balikin lagi bukunya. Itu baca Kopingho-nya gak boleh. Sedangkan di wihara apa-apa juga boleh. Apa-apa juga boleh. Sampai makan daging di wihara pun, bukan di wihara di dalam sini ya, maksudnya di halaman situ pun suhunya pas lihat saya makan bakso nggak marah. Padahal mama saya selalu ngoceh, udah gemuk jangan makan melulu. Saya bilang ini suhunya aneh ini, kenapa bisa begini jadi orang kok baik amat. Di sana ada pancingan buat saya belajar dharma. Sampai akhirnya saya bertekad, saya besar saya harus kayak suhu itu. Belajar dharma, keluar dari samsara, ternyata dilarang-larang itu menderita. Jadi sekarang saya kalau ketemu orang nggak larang-larangan, tapi terserah. Kalau kamu mau makan terus silakan, ini resikonya perut kamu sakit. Saya itu gak punya rem, mulut saya gak punya rem. Mama saya hobi bikin makanan, kalau udah bikin es batang-batang masuk ke kulkas, setengah kulkas saya yang makan sampai perut saya sakit perut. Tapi sampai hari ini saya jadi gak gitu hobi makan es. Jadi saking rakusnya saya, itu bisa sembuh karena sering-sering ke wihara. Dan motivasi pertama saya ke wihara, bukan karena ingin mendengar dharma atau belajar dharma dari Bante pada dari suhu. Tapi karena ingin serba free, main gitar bebas yang gak pernah dilarang-larang di rumah. Akibatnya apa? Teman-teman, ini ada komunitas yang baik. Tadi saya bilang komunitas yang baik. Ada lingkungan yang baik, ada komunitas yang baik. Tiba-tiba teman saya, teman wihara bilang, udah lo kita coba kali-kali yuk atas sila. Saya tanya, apa itu atas sila? Saya cuma tahu kalau hari Minggu ke gereja dari sekolahan, wajib. Teman saya bilang pokoknya atas sila tuh begini, gak boleh makan lewat jam 12. Kemudian harus sembahyang, harus ini segala macam, mesti pakai jubah hitam apa segala macam. Nah, saya ini orangnya serba pengen tahu, kemudian serba penasaran. Udah tahu, udah gak mau lagi kalau gak enak. Ya udah yuk coba ke Jakarta. Tapi saya gak pernah keluar rumah. Saya jam 6 udah harus sampai rumah. Sedangkan ini ke Jakarta harus 5 hari, 3 hari. Atas sila, hari pertama masuk, hari terakhir bubar. Butuh waktu 4 malam, 5 hari. Akhirnya saya bohong sama mama saya. Untuk atas sila, saya bohong sama mama saya. Bahwa saya pergi jalan-jalan ke villa orang di puncak. Padahal atas sila di Jakarta, di situ di Tangki. Pulangnya, setelah 5 hari, saya baru betul-betul merasakan hati saya itu kosongnya luar biasa. Lagi itu usia saya sekitar 16 tahun. Saya merasakan pulang ke rumah. Yang tadinya biasa, makan begitu enak, tidur begitu enak. Pokoknya enak banget ya. Tiba-tiba begitu pulang wihara 2 minggu kayak orang bego. Makan jadi gak enak. Bangun siang jadi gak enak. Baca Kopingho juga jadi gak nafsu. Pokoknya ingatnya cuma wihara. Akhirnya terus saya di sana jadi belajar dharma. Saya banyak-banyak baca buku dharma. Akhirnya usia 16 tahun ya bisa tasila pulang. Gak lama saya langsung memutuskan untuk tisarana. Di sana saya nggak pernah lagi bangun siang-siang. Saya bangun paling pagi di rumah. Jam 4, jam 5 saya udah bangun. Saya sembahyang buru-buru. Karena bagi saya ternyata tinggal di wihara,
bangun pagi-pagi punya kenikmatan tersendiri. Ada kerinduan tersendiri di mana hati saya terasa penuh, nggak kosong lagi. Biasanya saya tidurnya malam jam 2, jam 3. Jadi kalau jam ujian, SKS, sistem tebus semalam, saya tidur jam 7, jam 8 malam. Bangunnya jam 2, jam 3, terus ngalong, dengerin lagu, sambil belajar. Jam 6, jam 7 langsung jalan. Tapi sejak saya kenal wihara, saya normal. Bangun jam 5, tidur jam 10, jam 11. Apalagi sejak sekarang sering banget di-emailin orang ya. Tidur jangan lewat dari jam 11, nanti kena kanker liver lah, kena ini, kena segala macam. Wah, saya makin melihat lagi bahwa kesehatan adalah berkah terbesar. Saya melihat kondisi waktu saya kecil nggak punya penyakit selain batuk dan pilek dan sakit perut. Tapi setelah dewasa, saya pernah asam urat. Usia saya masih muda, umur 21. Saya nggak jalan 1 bulan. Kebanyakan makan ini, jeroan. Saya nggak suka makan ati, saya sukanya makan ampela. Sekali makan bisa 8 biji, semua saya ngabisin. Babat, segala macam saya makan sampai saya kena asam urat di usia 21 tahun. Dari situ harus vegetarian, tapi dikasih list sayur. Sayur kangkung nggak boleh, sayur pecai nggak boleh, sayur kacang, tahu semua serba nggak boleh. Saya nangis, masa sih gue harus vegetarian? Vegetarian pun nggak susah-susah banget. Di sana saya baru menyadari, mau namaskara nggak enak. Nggak bisa nekuk ini lutut. Mau ke wihara nggak boleh karena kaki jalannya kayak robot, tuk 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 begitu. Akhirnya saya benar-benar merasakan bahwa waktu ada kesempatan berbuat baik, harus banyak berbuat baik. Di saat kesempatan itu nggak ada, kita nggak pernah nyesal lagi. Jadi di sini kembali ke pertanyaan, gimana caranya supaya memotivasi orang nih masih muda tapi malas bangun pagi dan malas kebaktian? Anda di rumah harus rajin-rajin motivasi anak supaya dia termotivasi untuk berubah diri. Kemudian Anda sendiri introspeksi diri, merubah diri, bangunnya pagi. Saya terus bangun pagi, walaupun papa saya bilang tidur lagi. Saya tetap bangun pagi. Akibatnya apa? Akibatnya sekarang, ya saya waktu jadi biku kan nggak boleh ya. Sekarang kalau papa saya, mama saya ke gereja, ditanya, anaknya sekarang di mana? Wah, dengan bangga bilang, oh anak saya sekarang udah di Jakarta, jadi suhu, bangunnya pasti pagi. Karena dari dulu udah bangun pagi. Ada kebanggaan tersendiri, nggak seperti dulu. Kewihara aja lo, mau ngapain jadi orang baik? Sekarang berubah, aduh beneran enak jadi suhu. Mama di rumah cuma jaga toko doang, tapi saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Sebentar ada di Sunter, sebentar ada di Bogor, sebentar ada di Surabaya, sebentar ada di Semarang, ada di mana-mana. Mama saya tetap aja di toko. Lagi libur, tetap aja buka. Kenapa? Rame, sayang kalau tutup. Apa yang dicari? Kalau saya lagi libur, saya ke Jakarta. Saya isi di sini. Sebenarnya bahan saya nggak siap ya, karena otak saya lagi ini, lagi error, nggak connect. Udah lama nggak baca buku Dharma. Ini kesalahan saya juga. Kesibukan saya kuliah, bikin tugas, akhirnya terus nggak fokus ke Dharma. Tiba-tiba dari Dhamma Suka, terus dikejar-kejar, kapan isi ceramah. Akhirnya saya mutusin, adalah paling gampang temanya Waisak, cuma ngulang-ngulang bahan doang. Tapi ternyata tadi pagi bangun tidur, kok susah juga ya tema Waisak. Kayaknya diulang-ulang juga bosan gitu, capek. Jadi ini yang anak muda tapi malas bangun pagi, coba Anda introspeksi diri, pola asuh keluarga juga dirubah. Kemudian anaknya ada kesempatan latihan, ikutan latihan. Sekarang umat Buddha udah enak, gak kayak zaman dulu. Zaman saya dulu belajar Dharma, orang ini negatif semua pikirannya. Asal orang rajin ke wihara, asal orang rajin meditasi, rajin retret, itu pasti semua menjadi biku. Padahal kan enggak, bener enggak? Cuma kebetulan aja memang karma saya jadi, mungkin karma baik saya muncul tuh saya jadi biku. Padahal saya lihat teman-teman saya yang lebih rajin daripada saya pun enggak jadi biku, tetap berumah tangga. Saya tuh ke wihara bukan karena belajar Dharma, itu karena main gitar, karena main basket, karena main pingpong gitu. Terus yang berikutnya, Suhu, saya ingin bertanya. Tadi Suhu jelaskan bagaimana agar anak bisa menghormati orang tua. Pertanyaan saya, bagaimana caranya seorang guru bisa dihormati anak muridnya? Bukan karena hanya mendapat nilai yang bagus. Ini masalah guru ada dua. Kalau bicara sekolahan ya, ada pendidikan, ada pengajaran. Anda harus bisa mendidik, bukan cuma bisa mengajar. Kalau Anda ingin dihormati murid, Anda harus bisa mendidik. Anda harus bisa transfer nilai-nilai moral. Kalau Anda cuma bisa mengajar, ya Anda cuma transfer ilmu, pendidikan.
Efeknya ya nilai cuma baik, tapi nggak transfer nilai-nilai moral. Kalau Anda ingin bisa mendidik, Anda harus transfer nilai-nilai moral. Anda harus menghormati murid Anda dulu, baru Anda dihormati oleh murid Anda. Ini hukum karma, hukum timbal balik. Contohnya, saya punya murid di Nalanda, banyak. Tapi saya kalau nyuruh murid-murid saya selalu bilang, misalkan saya bilang sama Tony lagi deh namanya Tony. Saya bilang, Tony, tolong dong tolong Suhu ambil absensi ke sekretariat ya. Iya Su. Dia langsung masuk ke kantor TU ya. Dari kantor TU keluar dia bilang sama saya, ini Su, saya langsung bilang, makasih ya. Tolong, terima kasih. Itu nggak pernah lepas dari mulut saya. Anda boleh didik anak-anak kecil Anda, entah itu Anda guru SD, guru TK, guru SMP, SMA, ataupun seorang dosen, S2, S3. Anda boleh mulai dengan kata-kata tolong dan terima kasih, kemudian Anda jangan suka marah-marah. Saya pernah, saya isi ini Dhamma Desana untuk acara retret anak-anak SD. Yang undang saya guru agama. Kemudian yang saya herankan, guru agamanya waktu marah-marah, itu kata-kata kebun binatang itu keluar. Itu guru agama. Saya sampai berpikir dan kemudian saya kasih masukan ke guru-guru yang lain. Salah di mana ya kita ini sebagai dosen di Nalanda? Nalanda kan didik guru agama. Kok bisa kita punya murid, seorang guru, marah itu kebun binatang semua keluar. Atau ngomong gua gampar lu ya. Gua gampar lu ya, itu gak pernah meluncur dari mulut saya. Kalau saya marah orang, saya marah. Dulu sekarang saya udah nganggur, cuman kuliah aja. Dulu saya pegang wihara, termasuk wihara yang di tempat Abu sini, pembantu saya dulu udah 3. Yang 2, saya rasa cukup pinter. Yang 1 lagi, saya makan hati. Makan hatinya kenapa? Bagi saya sangat mencintai kebersihan, tapi saya tidak mau melekat pada kebersihan. Jadi kalau dulu mau makan, cuci tangan, habis makan cuci tangan, habis pegang kertas nih, kalau saya keluar ruangan udah pegang kertas dari Anda, saya pasti ke wastafel cuci tangan. Pokoknya udah kayak orang sakit jiwa saya, selalu cuci tangan, pengen bersih. Tapi sekarang kalau saya nggak kotor-kotor banget, saya udah oke aja. Ceritanya ya, di wihara, ini anak nih, saking malesnya, bukan bego ya saya bilang, tapi males. Saking malesnya itu WC, kloset nggak pernah dibersihin. Bukan karena pola pikirnya aneh sama kita ya. Dia lihat ini kan putih, kenapa harus dibersihin? Kalau di kampung mungkin warnanya udah lumutan kali ya. Sedangkan bagi saya WC dipakai nggak dipakai, tiap hari tetap harus dibersihin. Karena kadang-kadang tetap ada debu. Ini kan Jakarta, debu itu banyak. Ceritanya nih, saya ngontrol WC di bawah lantai 1 seminggu sekali, pas kontrol, ya ilah kotor banget. Terus saya bilang, tolong dong bersihin itu WC-nya. Saya bilang tolong. Dia bilang, iya Su. Saya naik ke atas, saya bilang, nanti saya balik lagi ya, nanti saya lihat kerjaan kamu gimana. Saya naik ke atas, saya turun lagi, saya kaget, shock, berat. Dia lagi kloset, lagi dilap, pakai serbet, bawah dalamnya. Saya bilang gini, kamu pakai serbet apa itu? Ini Su, yang di dapur saya pakai. Nah lo, saya bilang, kamu tahu nggak sih itu serbet makan? Tahu. Kok kamu pakai serbet makan? Apa enggak geli? Saya bilang gitu. Ntar Su kan saya cuci pakai sabun. Otak saya jalannya gini ya. Aduh ini anak melatih diri saya banget ya. Saya harus melepaskan segala sesuatu yang kotor. Tapi kayaknya enggak deh kalau serbet makan dipakai buat ngelap kloset. Karena ini bukan buat saya pribadi. Kalau saya pribadi udahlah. Tapi masanya hidup dalam komunitas wihara. Dan setiap orang bisa datang untuk makan di wihara. Apa jadinya kalau tahu wihara saya itu lap makan sama lap kloset jadi satu? Kemudian lapnya bukan cuma tempat duduknya, sampai ke dalam-dalamnya tuh yang basah itu pakai lap makan. Terus saya bilang kamu ini, bener-bener saya nggak tahu deh mesti ngomong apa lagi. Itu saya tinggal pergi. Udah ada waktu santai 3 hari 4 hari kemudian saya panggil, saya bilang gini, saya mau bilang ya, lap itu ada 2 macam. Satu lap di ruang makan, satu lagi lap terserah kamu mau pakai apa aja. Lap di ruang makan cuma boleh buat piring, sendok, sama garpu, alat-alat makan. Kalau yang buat kloset, itu kloset doang. Jadi kamu masih bisa pisahin seperti ini segala macam. Tolong diperhatiin. Iya Su, awas ya kalau nggak diperhatiin. Saya cuma ngancem gitu doang, tapi nggak sampai bilang, gua gampar ya, gua pukul ya, gua tendang ya, gua pecat lu apa segala macam, enggak.
Udah nggak tahan, baru saya lempar sapu. Tapi juga ke lantai, karena bener-bener, luar biasa tuh, anehnya bener. Tapi di situ ya, dia akhirnya berubah. Saya ajak ngomong, saya bilang, saya bukan memaksakan agama Buddha sama kalian, tapi kalian lihat bukan agama Buddhanya, tapi kebaikannya. Kalau kalian rajin jadi pembantu, kerja dimanapun juga kalau dari wihara, itu udah enak banget. Semua orang pasti make. Jujur, uang abu saya nggak terima, kalian semua yang simpan. Kalian tuh setor sama saya. Tapi suatu saat kalau kalian jujur, terus kalian kerja di mana, kejujuran itu bisa bikin kalian jadi manajer. Percaya deh sama saya. Iya. Terakhir anak ini berubah. Kenapa? Saya mentransfer nilai-nilai moral sama pembantu, walaupun pembantu. Demikian pula saya mengajarkan dia, nih caranya supaya WC bersih, supaya ini bersih, tapi nggak seharian kerjanya. Jadi kalau kalian nggak mau capek, nih cara bersihinnya. Kerja cuma 2 jam, sejam, tapi berikutnya boleh santai, nonton TV, mau guling-gulingan, tidur, bodo amat, pokoknya wihara bersih dulu pagi-pagi. Jadi di sini Anda, kalau ingin dihormati oleh murid, Anda harus transfer 2 hal, pengetahuan, berarti nilainya jadi bagus, satu lagi transfer nilai-nilai moral. Anda harus mulai dari diri Anda sendiri, tetap dari diri Anda sendiri ya. Anda harus mulai dengan kata-kata yang baik, yang sopan. Jangan lupa, tolong, terima kasih, sama permisi. Permisi, ibu mau lewat, jangan jadi guru, mentang-mentang gua guru, nyelonong, gak boleh. Tetap permisi. Jadi orang tua ke anak pun sama di rumah. Sini Tony, tolong ambilin papa mangkok. Makasih ya. Itu terbiasa seperti itu. Bicara yang halus dengan anak. Anak nanti besar sama, bicaranya kan halus, sama seperti kita. Tapi kalau orang tua suka bentak-bentak, marah-marah, terus ngomong ngumpat-ngumpat segala macam, bego lu segala macam, apalagi sampai main kepala, nanti dia ke pacarnya pun sama, bego lu, apa lu, sama diikutin, ditiru. Karena kesadaran orang itu hobinya meniru, modeling, memodel, contoh. Jadi transfer ada 2, Anda sebagai orang tua atau sebagai guru, Anda harus transfer 2, pengetahuan dan nilai-nilai moral. Saya baca satu cerita, ada seorang ibu yang luar biasa. Dia punya anak 5 tahun, kemudian sampai besar. Anaknya ini anak yang sukses. Jadi si ibu ditanya sama orang-orang, apa kunci rahasia bisa bikin anaknya jadi sukses kemudian punya sopan santun? Ibunya cuma ngomong gini, saya membiasakan mendidik anak saya dengan cara seperti ini. Misalkan anak kecil kan suka pengen tahu, ma itu apa, ma itu apa. Orang tua kalau nggak punya waktu dia ngomong, bawel lu. Bisa diam gak sih mulutnya? Ya kan? Mama ini dia bilang, saya gak pernah gitu sama anak saya. Jadi pas anak saya bilang, "Mah, kenapa sih kok patung warnanya kuning?" Saya langsung bilang sama anak saya, "Sini duduk, mama mau cerita." Besoknya lagi, "Mah, kenapa sih kok suhu kepalanya botak?" "Sini, mama duduk mau cerita." Jadi gak bilang, "Lu gak sopan lu, jangan nanya gitu, dipukul, disendil-sendil." Gak ada. "Sini, mama mau duduk, terangin." Dia duduk baik-baik, dengerin. Hasilnya apa? Setelah besar, ini anak jadi anak yang sopan, jadi anak yang sukses. Satu lagi, kalau saya nggak tahu jawabannya, anaknya pas tanya, saya nggak malu, saya bilang sama anak saya, mama nggak tahu jawabannya, tapi besok nanti mama cari, besok kalau mama udah tahu jawabannya, nanti mama kasih tahu kamu ya. Ngomong tetap baik-baik. Ini anak besarnya punya 2 sifat, pintar, pengen tahu, kemudian juga sopan. Nah di situ Anda bisa belajar. Pertanyaan berikutnya, Namo Buddhaya Su. Saya mau tanya, pada saat batin seseorang tidak stabil dan keyakinannya menjadi tidak teguh, sehingga kebijaksanaannya tidak berkembang, yang saya mau tanya, bagaimana mengatasi keyakinan itu menjadi tegak kembali dan dapat mengembangkan kebajikan? Kalau keyakinan Anda lagi tidak teguh, lagi goyang, lagi bimbang, tadi yang seperti saya bilang, Anda boleh datang ke wihara, kalau ada bikunya Anda ngomong dengan anggota sangganya. Kalau nggak ada anggota sangga, Anda bisa ngomong dengan pengurusnya, curhat, sharing. Kalau nggak ada pengurusnya, wiharanya kosong, nggak bisa diajak sharing, Anda boleh sekedar duduk di dalam altar, merenungkan, melihat rupang Buddha. Kemudian Anda merenungkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh seorang Buddha. Anda boleh merenungkan, merefleksikan dalam diri sendiri, atau Anda boleh bertanya pada diri sendiri, kenapa ya keyakinan saya goyah? Kenapa ya? Anda boleh memunculkan pertanyaan seperti itu. Kenapa ya saya harus marah? Kenapa ya saya nggak mau ke wihara gara-gara urusan beras? Kenapa ya saya harus benci sama dia? Terus nanti ada jawabannya tuh. Akhirnya terus ada ketenangan di situ. Nanti keyakinan bisa bangkit kembali.
Anda boleh juga memperhatikan simbol-simbol Buddhis tadi yang tadi saya bilang. Atau Anda boleh juga cuma duduk menatap bunga teratai. Orang akan bilang mungkin, lagi hun-hun, lagi bego, lagi stres, liatin bunga, liatin ikan, liatin monyet, liatin apa aja. Tapi itulah adalah salah satu proses penyembuhan diri, penyembuhan luka batin, terutama keyakinan. Anda bisa duduk cuma diam. Kadang-kadang saya lagi makan, saya cuma diam. Terus tiba-tiba kepikir sesuatu. Lihat sayur, misalkan sayur apa ya? Lihat jagung deh ya, saya makan jagung. Terus saya diam. Kok hari ini jagungnya keras ya? Terus saya mikir otak saya. Kemarin jagung sama bayam. Hari ini jagung sama bayam. Kenapa kemarin jagung sama bayamnya enak? Kok hari ini jagung sama bayamnya jadi gak enak? Nah itu saya mikir sendiri, saya bisa diam kayak orang bengong. Nanti orang kanan kiri saya bilang, Su, kok bengong? Terus saya diam. Saya cuma makan lagi, saya gak jawab, antepin aja. Yang tahu saya bengong apa gak bengong, diri saya sendiri. Tapi di sana saya berpikir, oh mungkin kemarin yang masak pakai hati. Mungkin kemarin yang masak pakai ketulusan hati. Hari ini yang masak gak pakai hati. Hari ini yang masak gak pakai ketulusan. Akibatnya rasanya beda. Rumah makan atau ibu-ibu dah yang suka masak kangkung. Saya suka ngomong sayurnya kangkung. Ada anak muda, Bu, saya mau belajar masak kangkung, gimana caranya? Siapin wajan, minyaknya, gulanya, garamnya. Pakai gula gak sih kangkung? Pakai garam aja. Minyak, garam sama cabai. Sama kangkungnya. Nanti gini, terus kangkung dimasukin, terus tutup sebentar, terus diangkat, gini-gini segala macam. Bumbunya sama. Tapi saat dimasak, 5 orang belajar masak, yang 2 enak, yang 3 jadi gosong. Satu lagi kebanyakan air, satu lagi jadi gak ada rasa. Apa penyebabnya? Satu, kurang latihan. Kedua, ya mungkin gak pakai hati. Ketiga, karena ketakutan. Takut gak enak, jadi bener-bener gak enak. Jadi di sini keyakinan pun Anda bisa seperti itu merenung. Kenapa keyakinan saya bisa goyah? Apa kurangnya keyakinan? Karena saat keyakinan turun, ketidakyakinan kan muncul. Tapi kalau ketidakyakinan ini bisa muncul, bisa hilang, keyakinan muncul lagi. Jadi kalau keyakinan itu seperti pohon, diumpamakan seperti pohon, Anda harus siram. Anda harus kasih pupuk, Anda harus kasih sinar matahari. Anda harus sering rawat, sering bicara. Kan suka banyak cerita ya, nanam pohon. Satu, pohonnya dimaki-maki. Satu lagi pohonnya disayang-sayang. Yang pohon disayang-sayang tumbuhnya subur berkembang. Yang pohonnya dimaki-maki, mati. Demikian pula dengan batin Anda. Anda harus sering menyayang-nyayangi batin Anda. Supaya kesadaran keyakinannya bisa teguh. Anda sering bertanya pada diri sendiri, apa itu Buddha? Apa keistimewaan Buddha? Itu dia bisa memotivasi Anda. Kemudian banyak-banyak baca buku. Supaya keyakinan Anda bisa goyah. Satu lagi yang paling penting, jangan suka membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Karena kalau udah membandingkan keyakinan saya dengan keyakinan orang lain, jadi capek. Akibatnya jadi frustrasi. Kok dia bisa meditasi? Kok dia bisa sembahyang? Kok dia bisa gini, sedangkan saya nggak bisa. Jadi belum tentu keyakinan ibu itu goyah. Atau keyakinan bapak ini goyah. Bisa aja karena kesalahan ibu memandang keyakinan ibu sendiri atau bapak sendiri. Jadi di sini mungkin Anda sendiri yang kurang kurang melihat kelebihan potensi diri Anda. Jadi kembali yang tadi Master siapa bilang, Cheng Yen. Jangan meremehkan potensi diri sendiri. Jadi coba Anda kembangkan potensi diri Anda sendiri supaya keyakinannya berkembang. Itu namanya pupuk buat keyakinan. Nama budaya. Aneh rasanya bila tiap malam setiap mau tidur ada yang membacakan parita dan doa-doa yang konon. Saya tidak tahu dari mana sumbernya dan bahasa yang digunakan juga asing begitu. Karena saya juga tidak tahu bahasa apa, tapi kadang juga didengar ada kata namo. Apa gitu nggak jelas. Dan doanya tiap malam beda-beda. Begitu juga bahasa yang digunakannya. Saya sekarang sudah terbiasa dan rasanya nyaman. Karena doa atau mantranya terdengar enak, kadang seperti nyanyian. Oh ya, sepertinya ada sekelompok atau beberapa suara dalam tiap doa. Pertanyaan saya, doa-doa yang tiap malam ku dengar, apakah ada dampaknya bagiku? Baik atau buruk? Kalau Anda merasa nyaman, merasa enak, berarti ada dampak baik. Kalau Anda merasa enak, nyaman, berarti Anda bisa damai hati Anda,
Damai dengan diri sendiri, berarti Anda bisa damai dengan orang lain. Tapi kalau Anda dengan lagu-lagu seperti itu Anda merasa tersiksa, menderita, artinya Anda tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau nggak bisa damai dengan diri sendiri, artinya Anda nggak bisa damai juga dengan orang lain. Nah sekarang pertanyaannya dari saya, buat Anda renungkan, mau sampai kapan Anda dengan lagu-lagu seperti ini? Lebih baik jangan didengerin. Karena satu, bisa dari alam dewa, memang lagi nyanyi-nyanyi di sekitar Anda. Satu lagi dari alam-alam bawah. Lebih baik Anda latihan dengan Anda sendiri. Parita yang Anda nyanyikan, lantunkan sendiri. Sesudah melantunkan parita, Anda bacakan, semoga makhluk-makhluk yang berjodoh dengan saya, yang tampak maupun tidak tampak, semuanya bisa terlepas dari penderitaan. Semoga makhluk-makhluk yang berjodoh dengan saya, yang ada utang budi sama saya atau utang karma, ikatan karma dengan saya, bisa mencapai pantai bahagia. Mungkin makhluk-makhluk yang membacakan parita ini adalah makhluk-makhluk yang pernah Anda tolong. Jadi sekarang mereka membacakan parita untuk Anda. Tapi Anda pun jangan terlena. Anda harus balik melimpahkan pahala jasa kebajikan Anda kepada makhluk-makhluk ini. Saya lupa pernah cerita di sini apa enggak. Saya punya teman saya cerita di Bandung kedatangan satu mahasiswa, agamanya agama Islam. Kemudian anak muda ini cerita sama teman saya. Dia bilang, saya setiap malam sering mimpi didatangi oleh suatu makhluk, tapi apinya banyak banget. Apinya itu luar biasa, berkobar-kobar. Kemudian anak ini bilang, dia sudah mencari tahu ini itu makhluk apa. Dan teman dalam mimpi ini selalu bicara, mana janji kamu? Mana janji kamu? Saya lagi nunggu janji kamu. Dia cari-cari jawaban. Ini siapa? Kenapa saya mimpinya selalu sama berulang-ulang? Mencari jawaban ke ulamanya dia belum nemu, pindah ke agama-agama lain semua nggak nemu. Dan tiba-tiba dia baca buku Buddha. Dia tiba-tiba lihat ada kelahiran berulang-ulang di dalam agama Buddha. Jadi dia ketemu seorang bante sebelum sampai ke wihara ini. Dia ketemu bantenya bilang begini. Kamu dulunya pernah terlahir di alam neraka. Kemudian kamu punya teman di alam neraka. Ini kenapa bisa punya teman dia? Bisa ngobrol berarti. Nah, kamu punya teman, terus kamu janjian berduaan. Siapa dulu yang bisa keluar dari alam neraka, harus balik lagi nolongin temannya satu lagi dalam neraka. Ternyata dia karma baiknya muncul, dia keluar dulu dari alam neraka, tapi jadi umat Islam. Kemudian udah agak remaja, terus didatangin terus, mana janji kamu, mana janji kamu, mana janji kamu. Jadi Bante bilang, kamu harus baca parita pelimpahan jasa. Dia bilang, saya bingung bacanya baca buku apa. Karena dia orang Bandung, dia mesti pulang ke Bandung lagi. Akhirnya jadi main ke wihara yang teman saya itu. Dia minta parita. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi di sini mimpi-mimpi bisa pertanda baik, bisa pertanda tidak baik. Tapi yang paling penting di sini, apapun yang Anda dengar, apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda rasakan, entah itu mimpi ataupun tidak dalam kondisi yang sadar tidak sadar, tetap Anda harus sadar bahwa Anda harus melakukan banyak kebajikan. Kemudian jangan lupa untuk melakukan satu pelimpahan jasa. Semua karma buruk yang saya lakukan di masa lalu, entah itu janji sama orang yang mungkin Anda sama istri sama suami, janjiannya lahir lagi jadi suami istri. Kagak taunya kita jadi istrinya itu jadi anjing misalkan. Akhirnya terus kawin lagi sama manusia dong, gak mungkin jadi anjing. Kemudian lihat anjing, lucu kasihan, dipeluk-peluk, dicium-cium. Sampai istrinya cemburu. Lihat, anak istri gak pernah dicium-cium, gak pernah dipeluk-peluk. Anjing disayang-sayang, dibawa tidur segala macam. Saya bilang gak bisa nyalahin kondisi seperti itu. Apalagi sebagai umat Buddha. Kenapa? Anda mungkin pernah dengar cerita tentang seorang suhu yang nangis sambil ketawa. Kenapa nangis sambil ketawa? Suhu ini lihat, ada seorang nelayan ngail ikan. Kemudian ada seekor anjing nyamperin suhunya, ditendang sama suhunya. Kemudian di tangan sininya suhunya gendong bayi. Suhunya ketawa terbahak-bahak. Kemudian suhunya nangis.
Kenapa Sunya nangis? Ditanya sama orang, kenapa Su ketawa terus nangis? Sunya bilang gini, lucu, saya ketawa terbahak-bahak. Kemudian saya sedih, makanya saya menangis. Kenapa Su bisa ketawa, kemudian kenapa bisa nangis? Yang dia kail, ikan, kelihatannya ikan. Di kelahiran dulu itu mamahnya. Yang dia gendong, bayi, yang disayang-sayang sama dia, lucu katanya, disayang-sayang sama dia. Kelahiran dulu adalah musuhnya. Anjing yang ditendang-tendang sama orang itu, kelahiran itu adalah papahnya. Dia bilang lucu katanya, dia nggak tahu kalau itu adalah keluarga dekat dia, sedangkan itu adalah musuhnya yang digendong-gendong. Tapi saya sedih, kenapa kebodohan batin manusia begitu tebal? Jadi di sini mimpi baik tidak baik, Anda jangan terlena, tetap Anda harus melakukan satu pelimpahan jasa. Semua karma buruk yang saya lakukan di masa lalu, dari ucapan, pikiran, perbuatan, saya bertekad tidak akan melakukannya lagi, dan saya berjanji mulai dari sekarang untuk terus melakukan banyak kebajikan. Sekecil apapun kejahatan gak akan saya lakukan. Kebajikan sekecil apapun tidak akan saya abaikan. Tekad yang besar ini dengan ketulusan hati ini, dengan persembahan ini, saya berikan kepada para Buddha dan semua makhluk. Semoga saya bisa membuat tanah suci untuk diri saya sendiri. Semoga makhluk-makhluk yang berjodoh dengan saya. Makhluk-makhluk berjodoh dengan saya kan bisa istri, anak, suami, adik kakak, pembantu, karyawan. Itu yang kelihatan. Kita sama SBY pun punya ikatan karma ya. Jadinya bisa lahir di negara yang ada SBY, ada Yusuf Kala, ada Soeharto. Itu ada ikatan karma walaupun tidak selalu langsung. Semoga makhluk-makhluk yang kelihatan, yang berjodoh dengan saya, maupun makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, yang berjodoh juga dengan saya, bersama-sama dengan saya mencapai pantai bahagia. Jadi Anda mau dengar lagu Namo, mau dengar lagu apapun juga Anda tidak terpengaruh, batinnya tetap goyah. Keyakinan Anda kuat karena kelahiran kan nggak cuma sekali. Kelahiran berulang-ulang. Di sini Anda tumbuhkan keyakinan, kemudian Anda menumbuhkan juga keyakinan makhluk lain supaya mereka semua bisa hidup bahagia. Anda punya kebahagiaan yang utuh, Anda punya keyakinan yang utuh, Anda nggak usah banyak bicara, Anda diam tapi solid. Anda ucapan, pikiran, perbuatan benar-benar terjaga, waspada, kanan kiri udah pasti terharu, tersentuh. Mereka bisa merasakan, mereka pasti berubah. Karena alam ini isinya cuma negatif sama positif. Anda bisa mengubah energi negatif jadi positif dalam diri Anda terus menerus. Kanan kiri Anda yang negatif ikutan berubah jadi positif. Nanti negatifnya lempar ke orang jadi positif semua. Jadi di sini Buddha bilang, energi dalam masalah adalah energi. Jadi kalau Anda bisa menyayangi diri sendiri, berarti Anda sama dengan menyayangi alam semesta. Kalau Anda tidak memanfaatkan energi dalam diri Anda, membuang-buang energi, berarti Anda sama dengan merusak alam semesta. Sayangilah diri Anda, maka alam semesta mendukung Anda. Kalau Anda tidak menyayangi diri Anda sendiri, alam semesta pun tidak akan mendukung Anda. Kalau Anda ingin terus-menerus menerima karma baik, Anda harus bersahabat dengan alam, karena alam adalah energi. Jadi energi dengan energi positif. Hasilnya terus positif. Nggak ada lagi pertanyaan terakhir. Saya juga lihat banyak yang keluar masuk, dan saya juga nggak punya cerita banyak-banyak untuk Anda semua. Saya cuma punya satu keyakinan, bahwa kita semua punya potensi, punya kemampuan, entah itu Anda menyadarinya atau tidak menyadarinya. Tapi tolong potensi itu Anda jaga baik-baik, karena potensi ini sangat berguna untuk hidup Anda. Entah itu Anda mau hidup di gunung, di hutan, atau di masyarakat, tetap potensi ini bisa membawa Anda berbahagia. Jadi potensi ini Anda harus latih terus. Dan Anda harus punya keyakinan bahwa potensi yang sudah Anda kembangkan ini suatu saat bisa membuat Anda hidup bahagia. Sekian apa yang saya bisa sampaikan. Selamat Waisak. Semoga berkah Triratna menyertai Anda semua. Anda bisa damai. Kedamaian yang Anda bawa bisa membuat keluarga Anda semua berbahagia. Bisa menolong leluhur juga. Semoga mereka semua yang sudah meninggal lahir di alam bahagia, dan menolong makhluk-makhluk yang ada di 3 alam sengsara keluar dari samsaranya. Selamat siang, Namo Buddhaya.